Kisah dibuka dengan memperlihatkan 7 tahun sebelum terjadinya kehancuran. Pada saat itu, langit terlihat cerah seperti biasanya. Namun, dalam seketika, sebuah cahaya muncul, dan itu adalah awal sebuah kehancuran yang disebut Dangeon Break, yang mengakibatkan seluruh monster keluar dari portal dunia lain untuk menyerang seluruh umat manusia. Insiden tersebut membunuh seluruh umat manusia dan menewaskan orang tua karakter utama, yang mengakibatkan pemuda tersebut memiliki dendam dan keinginan untuk menjadi hunter pemburu para monster, agar dirinya bisa membalaskan dendam kedua orang tuanya. Setelah itu, 7 hari kemudian di masa sekarang, di sebuah taman peringatan bencana, seorang pemuda nampak seperti sangat frustasi, dan dia adalah Han Sung-yoon, seorang anak muda yang bercita-cita untuk menjadi hunter dan membalaskan kematian orang tuanya. Tapi untuk sekarang ini, dia menerima nasib malang karena dia dikeluarkan dari tempat latihannya untuk menjadi seorang hunter. Panel berpindah ke tempat latihan. Pada saat itu, nampak Sung-yoon yang dimarahi oleh pelatihnya dan dikeluarkan. Sung-yoon pun yang kaget menanyakan apa alasan dirinya dikeluarkan. Pelatihnya menjawab, "Dengarkanlah, semua orang yang berlatih di sini mencapai awakening hanya beberapa bulan saja. Dan setelah itu mereka akan langsung menjadi hunter. Sedangkan kau telah melewati 7 tahun latihan, tapi sampai sekarang kau tidak bisa mencapai awaken sedikit pun. Karena itu, aku jujur saja padamu, bakatmu itu lebih rendah daripada sampah. Dan jika kau terus berada di sini, maka reputasi tempat ini akan menjadi buruk." Mendengar hal tersebut, Sung-yoon hanya terdiam saja. Apalagi ucapan yang dikeluarkan oleh pelatihnya tersebut di depan banyak orang. Panel berpindah ke masa sekarang. Sung-yoon terlihat sangat kesal dan meremas minumannya, dan bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa? Selain tidak mendapatkan trait unik dan juga skill, kenapa statusku juga tidak ikut naik? Kenapa?" Sedangkan di samping Sung-yoon terlihat seorang anak dan ibunya yang sedang bermain. Di situ si anak berkata bahwa papanya meninggal karena melindungi seseorang dari serangan monster dan berjuang sampai akhir. Ibunya pun bertanya, "Benar. Dan kalau di masa depan terjadi seperti itu, maka harus..." Si anak menjawab, "Terus berjuang dan tidak menyerah." Mendengar kata-kata si bocah, hati Sung-yoon pun langsung tertegun. Dan karena termotivasi, Sung-yoon menghampiri si bocah dan ibunya, lalu memberikan hormat kepada keduanya. Dari situ, Sung-yoon pun langsung berlari, dan dia berkata tidak akan menyerah begitu saja setelah 7 tahun dia berlatih, dan akan ke rumah pelatihnya untuk mendapatkan kesempatan lagi. Singkat cerita, di malam hari, keadaan hujan. Sung-yoon mengetuk rumah pelatihnya. Pada saat pelatihnya keluar, pelatihnya bertanya, "Kenapa kau kembali lagi?" Sung-yoon menjawab, "Pelatih, tolong sekali lagi izinkan aku mengikuti ujian hunter. Tolonglah, aku tidak akan menyerah selama 7 tahun ini." Mendengar itu, pelatihnya pun marah pada Sung-yoon dan berkata, "Dasar bajingan, kau tidak mengerti juga. Apa kau kemari karena ingin uang member kau dikembalikan, hah? Ya sudah, aku akan ganti setengahnya." Namun, Sung-yoon tetap kekeh, bukan itu alasan dia datang kemari. Tapi tiba-tiba saja, Sung-yoon langsung dihajar oleh pelatihnya sampai dia tersungkur ke tumpukan sampah. Dan dari situ, sambil mencaci Sung-yoon, pelatih meninggalkannya dan masuk ke dalam. Sung-yoon yang kena mental hanya meratapi dirinya dan menyesal atas segalanya. Dan dia pun berharap sedikit saja dia memiliki bakat. Setelah itu, tiba-tiba saja, entah dari mana, suara muncul. "Trial Stride memuji tekad besi Anda." Sung-yoon yang dengar, kaget dan bertanya, "Siapa itu?" Yang kemudian genangan air muncul di sekitar tubuh Sung-yoon dan menariknya masuk ke dalam genangan air tersebut sambil Sung-yoon berteriak. Pelatihnya yang mendengar itu kesal karena Sung-yoon tak kunjung pergi. Namun, pada saat dia keluar, di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan hanya tertinggal topi Sung-yoon saja. Pada saat masuk ke sana, Sung-yoon didorong oleh air masuk ke dunia lain. Suara itu pun berkata lagi, "Tower of Trial telah memilih kandidat cocok dari bumi. Silahkan pilih tingkat kesulitan. Hadiah akan Anda dapatkan sesuai tingkat kesulitannya." Mendengar itu, awalnya Sung-yoon sangatlah ragu. Namun, karena tekad insting Sung-yoon mengatakan agar dirinya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, lalu memencet tingkatan kesulitannya. Setelah itu, suara berkata, "Selamat menjalani kesusahan. Anda akan memasuki lantai pertama Tower of Trials. Persiapkan diri Anda." Yang kemudian, Sung-yoon langsung ditempatkan di sebuah gurun yang sangat kering. Setelah itu, suara pun muncul lagi. Senjata akan diberikan.
yaitu sebuah pedang yang akan digunakan oleh Sungyun. Kemudian suara menjelaskan bahwa bila dia selesai di tantangan pertama, maka hadiahnya adalah Unique Trait. Mendengar itu, Sungyun pun bersemangat dan mengingat perjuangan dirinya selama 7 tahun, kini akan mendapatkan itu sekarang juga di depan matanya. Dan pada saat Sungyun berjalan, tiba-tiba saja sesuatu muncul dari pasir. Suara pun menjelaskan, trial pertama dimulai. Tower of Trials, tingkat kesulitan, Hard, yang ternyata yang muncul merupakan golem pasir raksasa. Sungyun melihat itu sangat terkejut dan langsung berlari. Suara menjelaskan lagi, dan bila gagal dalam trials ini, maka peserta akan mendapatkan kerugian, yaitu kematian. Bertahan hiduplah dan berjuang. Waktu yang diberikan hanya 10 menit, dan sekarang tersisa 9 menit 58 detik. Setelah itu, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sungyun. Dia hanya bisa berlari dan berlari karena ketakutan. Dari situ, Sungyun berpikir apa yang harus dia lakukan. Walaupun golem itu lambat, tapi tetap saja dia cepat karena ukurannya yang besar. Mana mungkin aku harus berlari 9 menit nonstop dari golem itu. Dunia pun memberi aku pedang untuk bertahan hidup. Jadi siapapun tahu situasi sekarang ini. Pilihannya hanya 2, mati karena kabur atau mati melawan monster itu. Sungyun pun terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Sampai-sampai dia mengingat perkataan seluruh orang padanya termasuk pelatihnya yang mencacinya. Dari situ, Sungyun masih berpikir, selama 7 tahun latihan, sekaranglah saatnya. Tapi bagaimana? Lalu dia teringat bahwa golem seperti itu akan berhenti bergerak kalau core-nya dihancurkan. Tapi untuk ukuran seperti itu, maka core-nya sendiri akan berada di area yang sulit dijangkau. Maka dari itu, Sungyun pun mulai membulatkan dirinya dan bertekad, serta memutuskan bahwa dirinya akan menghadapi golem raksasa tersebut. Pada saat golem menyerang, Sungyun melompat dan menghindari serangan pertama. Setelah itu, Sungyun memanfaatkan dataran lebih tinggi dan mulai meloncat ke arah golem. Pada saat menemukan core, Sungyun melancarkan serangannya. Tapi ternyata tak semudah itu. Walaupun core sudah diserang, tapi hanya membuat retak saja dan kurang berdampak pada golem. Karena tidak memikirkan hal itu sebelumnya, Sungyun pun langsung melancarkan serangan sekali lagi. Namun sayang, golem berhasil menangkapnya dan meremas badan Sungyun. Dia pun teriak kesakitan dan membayangkan bahwa golem berkata, "Kau tidak ada apa-apanya." Walaupun dalam keadaan sakit dan sekarat, Sungyun langsung marah dan berkata, "Hentikan, diamlah brengsek," sambil melemparkan pedangnya ke arah core, tepat sasaran. Core pun hancur seketika, yang mengakibatkan golem langsung ambruk dan lebur kembali menjadi pasir. Suara berkata lagi, "Anda telah menghancurkan core Sun Golem. Waktu tersisa 7 menit 8 detik. Selamat, Anda telah menyelesaikan tutorial trial." Setelah itu, Sungyun pun terjatuh dan bangkit kembali. Sungyun berkata, "Apakah aku berhasil? Walaupun aku hampir gagal membunuhnya, tapi sekarang ini aku masih hidup." Di sini suara berkata, "Sebagai hadiah penyelesaian, Anda mendapatkan Unlock Unique Trait, 1000 poin, Fast Recovery tingkat A+, dan tambahan 500 poin. Melihat statusnya di bar, Sungyun pun pada akhirnya sangat senang. Karena setelah 7 tahun berjuang, dicaci oleh orang-orang, pada akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi hunter. Apalagi unique trait yang dia dapatkan adalah sebagai necromancer. Setelah itu tiba-tiba saja, unique trait miliknya tanpa sadar aktif dan melihat sesuatu seperti sebuah jiwa. Dan dia pun bertanya, "Apa ini?" Ada kabut hitam di sekitar Sun Golem yang telah mati. Karena penasaran, Sungyun menyentuh kabut itu. Lalu, tiba-tiba, sebuah bar muncul bertuliskan, Unique Trait Necromancy, rank F, telah diaktifkan. Apa Anda ingin menyerap spirit Sun Golem? Melihat itu, Sungyun bertanya-tanya, apakah ini adalah unique trait milikku? Hingga pada akhirnya, Sungyun memencet ya. Dan spirit Sun Golem langsung menghampiri tubuhnya. Seketika, spirit golem masuk ke dalam tubuh. Papan bar pun muncul kembali. Anda telah menyerap jiwa Sun Golem. Proficiency Anda meningkat 7%. Untuk sesaat, Sungyun terkaget karena kabut-kabut masuk ke dalam tubuhnya. Lalu papan kembali lagi dengan tulisan, jiwa bertambah 1:5. Untuk sesaat lagi, Sungyun merasakan jiwa dan kekuatan dari Sun Golem. Dan dia pun dapat menyimpan jiwa Sun Golem atau menggunakannya. Bar pun muncul dan mengatakan bahwa Anda dapat secara permanen meningkatkan stat Anda dengan spirit yang telah didapatkan. Strength meningkat 3, Health meningkat 2,
Dari situ, Sung Yun akhirnya merasakan kekuatan dari apa yang dia inginkan. Setelah berjuang selama 7 tahun, akhirnya dia begitu senang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berpikir, jika dia kembali lagi dengan skill ini, maka dia akan menjadi hunter yang sangat mengagumkan. Setelah itu, tiba-tiba saja sebuah portal muncul dan mengarahkan ke ruang tunggu. Pada saat masuk, Sung Yun tiba-tiba saja terkapar jatuh karena mendapati luka begitu parah. Tapi tak lama kemudian, karena ruang tunggu memiliki kekuatan healing yang sangat kuat, Sung Yun pun langsung bisa bangkit kembali tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Pada awalnya Sung Yun kaget, tapi setelah melihat kasur, dia pun berjalan ke kasur dan ingin mulai beristirahat. Pada saat terbahan, Sung Yun berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Tiba-tiba saja sebuah bar muncul yang tertulis sebuah menu kata perintah untuk membuka menu seperti dalam game. Pada saat Sung Yun membuka trial, ternyata trialnya membutuhkan waktu 24 jam untuk menunggu dan beristirahat. Setelah itu, Sung Yun membuka lagi menu community dan terlihat chat dari para peserta lain yang berhasil. Namun nampaknya peserta lain kebingungan dengan apa yang terjadi. Sung Yun yang memerhatikan chat, dia sadar sepertinya orang-orang yang diseret kemari bukan dari kalangan hunter, tapi orang-orang yang tidak memiliki skill pun ikut diseret kemari. Tiba-tiba saja dalam chat berhenti seketika karena admin masuk. Di situ admin mengumumkan, kami akan mengajari kalian bagaimana cara menggunakan poin yang telah kalian peroleh dari tutorial trial. Poin berfungsi sebagai mata uang di dalam Tower of Trials dan biasanya digunakan untuk skill. Anda juga dapat menggunakan community untuk memberi ataupun menerima poin dari orang lain. Di dalam Tower of Trials, Anda tidak akan mendapatkan setetes air tanpa poin. Poin didapatkan hanya dengan mengikuti trials. Setelah melihat itu, Sung Yun pun terkaget karena dari kata-kata itu dapat disimpulkan bahwa di Trials of Tower ini kita tidak bisa hanya dengan menunggu di tempat. Tapi mau tidak mau, untuk bertahan hidup kita harus terus mengikuti trials hingga akhir dan bertahan hidup. Dan jika terus-terusan di ruang tunggu, maka akan mati karena kehausan. Dan Sung Yun pun berpikir bahwa dirinya akan menjadi hunter jika memang bisa berhasil kembali dari Tower Trials tersebut. Setelah itu, Sung Yun melihat pedangnya dan berpikir dia tidak bisa melakukan apapun hanya dengan pedang panjang. Maka dari itu, dia memutuskan untuk membeli barang-barang lainnya di menu store. Setelah memberi perlengkapan, Sung Yun pun berlatih sambil menunggu trial selanjutnya. Sung Yun berpikir bahwa dirinya pada saat ini ada di tahap permulaan untuk menjadi hunter. Dan jika dirinya tidak berlatih, maka kemampuannya tidak akan meningkat. Oleh karena itu, Sung Yun berlatih terus-menerus di ruang tunggu. Pada saat Sung Yun kelelahan, auto heal ruang tunggu terus memulihkan keadaan Sung Yun, yang membuat Sung Yun tidak merasa kelelahan. Karena lapar, Sung Yun mengambil beberapa makanan dari menu barnya. Banyak barang yang dibeli hingga menyisakan 40 poin tersisa oleh Sung Yun. Dan dari situ, Sung Yun pun mau tidak mau untuk menggunakan trials lagi agar mendapatkan poin dan bertahan hidup di Trial of Tower. Setelah itu, bar menunjukkan waktu untuk trial kedua 17 menit lagi. Sung Yun pun mulai berpikir, apakah dirinya bisa ke tahap selanjutnya atau malah akan mati di sini dengan sia-sia. Tapi karena semangat dan motivasi tinggi, Sung Yun pada akhirnya membulatkan tekad untuk terus maju dan bisa berhasil. Bar pun menunjukkan hitungan mundur pembukaan trial kedua. Pada saat portal terbuka, Sung Yun langsung pergi dan trial tower lantai 2 tingkat kesulitan hard dimulai. Trial kedua ini bertempat di sebuah hutan dengan perintah, yaitu sebuah pembunuhan, di mana Sung Yun harus membunuh pemimpin bangsa Orc dengan batas waktu yang telah diberikan. Dan di tempat Sung Yun saat ini berdiri, ternyata di hadapannya sebuah desa Orc yang dipenuhi Orc-Orc yang sangat mengerikan. Dari situ Sung Yun kaget dan berpikir, mau tidak mau dirinya harus membunuh pemimpin Orc untuk menyelesaikan misi. Dan panel pun selesai. Chapter dibuka dengan memperlihatkan pemukiman bangsa Orc yang dijaga oleh Orc yang besar. Sung Yun yang sedang mengamati berpikir, normalnya dalam sebuah Dagon, jika ada seekor guard di dalam satu kelompok Orc, maka dapat dipastikan ada hunter juga di antara mereka. Melawan satu Orc saja sudah berat, apalagi jumlah mereka yang banyak pasti sangatlah berat. Satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah
dengan sebuah party dengan berisi para hunter minimal rank E. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Ketika telah berpikir, dirasa belum matang dan harus mempersiapkan rencana, pada akhirnya Sung Yun mundur dan merencanakan kembali cara untuk membunuh pemimpin bangsa Orc. Setelah itu tiba-tiba saja dia teringat bahwa ada satu cara yang ampuh untuk bisa menerobos masuk dan membunuh para Orc. Singkat cerita, Sung Yun pun mulai mempersiapkan segala keperluannya. Sung Yun berhasil mengumpulkan banyak sekali kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, Sung Yun mencoba membuat obor dengan kayu bakar, lalu mencobanya memasukkan ke dalam inventorinya. Dan ternyata hal tersebut berhasil dilakukan. Dan dari situ, Sung Yun terus mengumpulkan kayu bakar dan disimpanlah ke dalam inventorinya. Setelah itu, Sung Yun menjelaskan, walaupun bangsa Orc merupakan seekor babi yang pemalas, tapi mereka merupakan spesies yang sangat pintar. Tapi tenang, Sung Yun tahu gerak-gerik dan kebiasaan para Orc. Sehingga Sung Yun menjelaskan bahwa para hunter akan berburu pada pagi hari hingga matahari tenggelam. Jadi di sini Sung Yun punya banyak waktu untuk menyusup. Dan rencana yang Sung Yun telah susun untuk menyelesaikan trial ini dengan tingkat kesulitan tinggi dan kekuatan yang kurang adalah dengan api. Yang artinya Sung Yun harus menciptakan kekacauan pada pemukiman bangsa Orc. Setelah itu Sung Yun pun mulai mengawasi dan mengingat informasi selama latihan. Bahwa menurut info yang dia dapat dari asosiasi hunter, Orc Guard tidak selalu waspada dalam menjalankan tugasnya. Sesekali mereka akan datang ke pemukiman untuk istirahat dan makan. Setelah itu tidur kembali atau keluar dari pemukiman. Yang artinya ini kesempatan yang bagus bagi Sung Yun untuk menjalankan rencana. Setelah mengintai, Sung Yun langsung berlari ke pinggiran pemukiman Orc dengan menyebarkan seluruh obor api yang telah dia buat. Dalam seketika, hutan pun dan pemukiman Orc mulai terbakar yang mengakibatkan seluruh penduduk Orc panik segera untuk memadamkan api. Tak hanya itu, Sung Yun pun memblokir jalur perburuan Orc Hunter. Sehingga pada saat Orc Hunter kembali, Sung Yun tak usah khawatir karena jalan tersebut akan menghambat mereka. Jadi rencana selanjutnya, Sung Yun sesegera mungkin membunuh beberapa Orc pekerja. Di sini, para Orc pekerja yang panik mulai mencari sumber air untuk memadamkan api. Dan pada saat mereka mengambil air, tiba-tiba saja Sung Yun langsung menyerang dan membunuh salah satu Orc pekerja. Dan seperti biasa, setelah membunuh, skill Sung Yun pun aktif dan menyerap jiwa Orc pekerja. Dan sangat jelas, setelah menyerapnya, Sung Yun pun menjadi kuat dengan bertambahnya naik level skill yang dia kuasai. Namun, hal tak diduga terjadi. Di belakang Sung Yun ternyata ada seekor Orc yang sangat besar telah menanti Sung Yun, yang ternyata itu adalah Orc Guard. Tanpa basa-basi lagi, Orc tersebut menyerang Sung Yun dengan sekuat tenaga. Sung Yun yang sadar langsung menahannya dengan tameng. Tapi karena kekuatan Orc besar, pada akhirnya Sung Yun menggunakan jiwa yang tadi dia serap untuk meningkatkan statnya secara permanen. Dan di sini, Strength bertambah 4 poin dan Agility bertambah 2 poin. Setelah Sung Yun merasa kuat, Sung Yun langsung membalas serangan Guard Orc. Dan dengan singkat, Sung Yun berhasil mengalahkan Orc Guard tersebut dan menyerap jiwanya yang mengakibatkan Sung Yun mendapatkan skill baru yaitu Fast Recovery. Dari situ, Sung Yun berpikir bahwa bisa berbahaya jika dirinya lengah sedikit saja. Setelah menyerap Orc Guard, Sung Yun terkaget karena Orc Guard mampu meningkatkan stamina 4 poin, Strength 2 poin, dan Dexterity 3 poin. Dan dari situ, Sung Yun merasa aman karena dengan demikian bahaya melawan Orc Guard akan berkurang. Setelah menyerap dan membantai Orc yang di luar, Sung Yun pun memberanikan diri untuk datang ke pemukiman Orc. Dan yang Sung Yun dapatkan adalah 3 Orc pekerja, 1 Orc Guard, dan 1 Elders of Orc atau pemimpin para Orc. Yang total semua musuh adalah 5 ekor. Sung Yun pun berpikir bahwa jika dirinya berhati-hati terhadap Orc Guard, maka untuk membunuh Elder Orc tidak akan begitu sulit. Setelah itu, dengan secepat kilat, Sung Yun menyerang 3 Orc pekerja dengan begitu cepat karena telah menyerap jiwa Orc Guard. Dan saat ini, yang dihadapi Sung Yun di depan mata adalah Orc Guard. Pertarungan dengan Orc Guard tidak semudah seperti Orc pekerja. Sung Yun harus bertahan dari serangannya dan berhati-hati. Sambil memperhatikan serangan Orc, Sung Yun sadar bahwa kali ini Orc Guard sudah berpisah dengan Elder Orc. Dan ini adalah kesempatan dan rintangan satu-satunya untuk dapat membunuh Elder Orc.
Setelah itu, pada saat serangan orc menciptakan celah, Sung Yun menyerang orc langsung ke bagian vitalnya, yang menyebabkan Orc Guard mati dalam seketika. Namun, baru juga selesai mengalahkan Orc Guard, terlihat Elder Orc langsung menyerang Sung Yun dengan sihir api yang sangat besar. Sung Yun yang melihat itu terkaget, namun dengan sigap, Sung Yun menggunakan tamengnya untuk menahan serangan orc tersebut. Elder Orc yang melihat musuhnya tidak terluka sama sekali malah kaget dan tak percaya apa yang telah dia lihat. Walaupun Sung Yun merasa kelelahan, tapi Sung Yun mendapatkan skill baru lagi, yaitu kekebalan terhadap api atau fire resistant. Lalu Sung Yun pun berkata, "Matilah kau." Dari situ, Sung Yun pun mendekat secara perlahan mendekati Elder Orc. Elder Orc yang panik langsung melancarkan sihirnya lagi. Namun, belum juga melancarkan serangan, dengan cepat tangannya telah terpotong oleh pedang Sung Yun. Elder Orc yang kesakitan langsung berlari ke dalam gubuknya. Namun dengan santai dan berjalan, Sung Yun perlahan-lahan masuk ke dalam gubuk tersebut. Tapi alangkah mengejutkannya, pada saat dia masuk, sang Elder Orc dipeluk oleh anak-anaknya sampai-sampai salah satu anak orc memohon pada Sung Yun untuk mengampuni mereka. Dan hal tersebut mengingatkan Sung Yun pada dirinya sendiri yang ditinggalkan oleh orang tuanya gara-gara serangan para monster. Namun ternyata air mata anak orc ternyata palsu. Anak orc langsung mengeluarkan pisau dan mencoba menyerang Sung Yun. Sung Yun pun yang sadar langsung memukul anak orc sambil berkata, "Bodoh sekali, bahkan jika aku menjadi hantu pun, aku akan membunuh semua keluargamu." Dan seketika Elder Orc bersama anaknya yang lain menyerang Sung Yun. Melihat hal tersebut, Sung Yun telah bersiap dan melayangkan serangannya membunuh Elder Orc, sehingga tugas di level kedua Tower of Trial berhasil dilaksanakan. Singkat cerita, Sung Yun pun kembali lagi ke ruangan. Di situ, Sung Yun mulai mempersiapkan diri dan berkata bahwa tameng yang dia pakai sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi, dan dia harus menggantinya. Dan kejadian di level tadi pun nyaris saja membuatnya harus mati. Hingga pada saat dia melihat ruang chat, Sung Yun terkaget karena ada informasi yang penting, di mana ada cara untuk kembali ke bumi dengan menggunakan question voucher. Dan dari situ, dengan membagi informasi yang mereka ketahui dari question voucher, atmosfer chatroom berubah menjadi tempat pertukaran informasi. Mengesampingkan detail kecilnya, ini adalah poin utamanya. Ada temporary return stone yang dijual yang bisa digunakan untuk kembali ke bumi selama beberapa hari ketika kau berhasil menyelesaikan lantai 5. Dan ada juga informasi yang mengatakan bahwa di atas lantai 7, ekspansi sistem yang masif akan terjadi dan item yang bisa mengembalikanmu ke bumi secara permanen dijual di sana. Setelah mendapatkan informasi itu, Sung Yun pun langsung berpikir bahwa dengan keadaannya yang sekarang, bila dirinya kembali lagi ke bumi, maka itu akan membuatnya menjadi seorang hunter dengan ranking A. Hingga Sung Yun sangat tidak sabar untuk dirinya kembali ke bumi. Namun Sung Yun berpikir lagi bahwa tadi saja di level 2 dirinya hampir mati, apalagi di level 8 sangatlah jauh bagi dirinya. Tapi Sung Yun berpikir dengan statnya yang masih biasa saja, sekarang telah mencapai ke level 20-an. Hingga Sung Yun ingin mencoba sesuatu. Karena ada 5 jiwa yang telah disimpan olehnya, maka dari itu Sung Yun ingin menyerap jiwa-jiwa itu dengan harapan akan menaikkan statnya. Dan benar saja, dalam seketika, statnya naik secara drastis. Dari situ, Sung Yun pun terkaget karena dirinya mendapati energi dan kekuatan yang sangat banyak. Lalu Sung Yun mencobanya dengan berlari. Dan Sung Yun merasakan bahwa apakah ini adalah rasanya di luar alam, di luar batas manusia. Dan saking senangnya mendapat kekuatan penuh, Sung Yun terus berlari tanpa henti, hingga pada akhirnya menabrak tembok. Karena merasa tubuhnya sangat luar biasa, maka Sung Yun memutuskan untuk menyeimbangkannya dengan item lainnya. Sung Yun pun mulai berbelanja di shop miliknya. Sung Yun membeli sebuah tameng yang berfungsi ketika staminanya berkurang, maka akan ada buff yang naik. Satunya lagi yaitu sebuah pedang pendek yang berfungsi, meningkatkan kecepatan reaksi dan kecepatan serangan. Dan satunya lagi adalah sebuah jubah assassin yang berfungsi untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan Sung Yun dari mulai movement speed. Setelah mendapatkan semuanya, Sung Yun pun mulai melatihnya dengan harapan agar menyeimbangkan kekuatan dengan item-item yang telah dia beli. Sebelum akhirnya dia sendiri melanjutkan pada tria level 3. Dengan harapan juga dirinya akan menjadi lebih kuat dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Setelah latihan, Sung Yun mulai memasuki portal level 3
bertempatkan dalam sebuah gua dengan tingkat kesulitan hard. Dan tantangan dari level 3 kali ini adalah duel 1 versus 1. Setelah 10 detik, Guardian of the Darkness akan muncul dan masuk. Pada saat yang bersamaan juga, Sungyun pun mulai bersiap dan membayangkan pertarungannya bersama golem pasir. Sambil menunggu hitungan mundur, setelah selesai, pada akhirnya Guardian of the Darkness memasuki arena. Pada saat bersiap, ternyata tanpa sadar, Sungyun diserang dari belakang oleh makhluk tersebut, yang ternyata makhluk itu adalah sebuah bayangan yang bernama Guardian of the Darkness Doppelganger. Sungyun pun yang tidak ingin diserang 2 kali, langsung menyerang bayangan tersebut. Dan dari situ, kedua petarung mengambil jarak dan mulai menjajal memerhatikan pergerakan lawan masing-masing. Luka yang diterima oleh Sungyun nampaknya mulai membaik dengan bantuan skill Fast Recovery. Sungyun berkata, kalau saja tadi tidak menghindar, maka lukanya akan dalam. Dan setelah itu, Sungyun sadar bahwa sekarang ini gerakan yang dibuat oleh Doppelganger adalah gerakan milik Sungyun. Dengan kata lain, pada saat ini Sungyun melawan dirinya sendiri. Pada awalnya, Sungyun masih belum percaya hingga dirinya membuktikannya. Sungyun langsung menyerang dengan terang-terangan ke arah monster bayangan tersebut dan membuat monster itu terluka. Setelah itu, Sungyun pun mengambil jarak. Dan pada saat bersamaan, setelah terluka, tiba-tiba saja sang monster dapat memulihkan dirinya dengan sangat cepat. Yang ternyata, monster juga memiliki skill pemulihan. Dan dalam seketika, sang monster langsung menyerang dengan cepat terang-terangan, mengopi teknik Sungyun. Pada saat sang monster akan menebasnya, Sungyun sudah tahu dan langsung menendang sang monster. Dari situ, Sungyun sadar bahwa serangan monster menyalin dirinya. Sungyun pun mulai berpikir bahwa dengan begini, Sungyun bisa memanfaatkan kelemahan dari kemampuan swordsmanship miliknya untuk mengalahkan monster tersebut. Sungyun pun mulai menyerang dengan memojokkan monster tersebut. Berkali-kali menyerang, berkali-kali pula monster tersebut menahan dan memulihkan dirinya. Hingga dirasa Sungyun dengan ini saja sudah cukup, tapi alangkah terkejutnya dia bahwa si monster menyerang di luar dugaannya, yang mengakibatkan Sungyun mendapati goresan luka di lehernya. Sungyun pun berkata, "Apa-apaan itu?" Belum juga Sungyun pun siap, monster itu kembali menyerang Sungyun dengan membabi buta. Sungyun yang terpojok mengatakan, tadi nampaknya bukan tak disengaja. Ternyata monster tersebut dapat lebih kuat dengan waktu yang sangat singkat. Setelah menghindar, Sungyun langsung mengaktifkan skill Assassin Cape Rank D dengan meningkatkan movement speednya. Setelah selesai, dengan cepat Sungyun langsung lari ke arah monster dan menyerangnya. Setelah dia sampai di hadapan monster dan akan menyerang, alangkah terkejutnya sang monster malah menyerang balik tanpa Sungyun sadari. Karena refleks Sungyun berhasil menghindari serangan sang monster, lalu dengan sigap dan cepat mengarahkan pedangnya kepada monster, lalu menusuknya dari depan. Dan dari situ, Sungyun senang karena tekniknya bekerja. Monster pun merasa kesakitan karena tubuhnya terbelah. Namun hal tak terduga terjadi. Ternyata tangan si monster secara bersamaan menyerang tangan Sungyun yang mengakibatkan tangan Sungyun langsung putus. Sungyun yang melihat tangannya terlepas kaget dan teriak kesakitan. Tapi karena motivasinya yang kuat, Sungyun pada akhirnya pantang menyerah dan mengatakan bahwa ini belumlah berakhir. Pada saat melihat sang monster, nampak sang monster tidak bergerak sama sekali. Lalu Sungyun berkata, walaupun dia memiliki skill healing yang hebat, seharusnya pasti memakan waktu yang panjang untuk dirinya agar sembuh. Dan ini adalah peluang untuk membunuhnya. Namun, bagaimana caranya membunuh tanpa menggunakan pedang? Sedangkan waktu tersisa hanya 11 detik lagi. Setelah berpikir, Sungyun menggunakan tamengnya dan memasang kuda-kuda. Sungyun berkata, mungkin ini adalah hal gila, tapi lebih baik mati mencoba daripada mati sia-sia. Dan seketika, Sungyun langsung berlari dan menyerang monster tersebut. Sang monster yang melihat itu mulai sadar dan bersamaan menyerang menggunakan pedangnya menunggu Sungyun menghampirinya. Tapi karena kecepatan Sungyun yang luar biasa, sang monster kalah cepat dan berhasil dihajar oleh Sungyun menggunakan tamengnya. Setelah itu, terlihat badan si monster mulai hancur. Sungyun yang melihat kesempatan itu langsung menyerang kembali monster dengan terakhir kalinya dan berkata, "Matilah kau!" Dan dengan satu kali serangan di leher, nampak kepala sang monster melayang dan dari situ, tantangan level 3 Tower of Trials berhasil diselesaikan dan panel pun selesai.
chapter dibuka dengan kembalinya Sung Yun ke lobi level 4. Pada saat di lobi, tangan Sung Yun sudah sembuh dan beregenerasi kembali. Namun, karena ingin mencobanya, Sung Yun mulai mengarahkan tangannya ke tembok dan seketika mengarahkan tinjunya yang menyebabkan tembok menjadi retak dan hampir hancur dalam satu kali pukulan saja. Lalu Sung Yun berkata, sepertinya ini sudah sembuh total. Setelah itu, Sung Yun melihat inventorinya yang terdapat satu arwah doppelganger yang tadi ia serap. Ternyata, jiwa doppelganger yang dia serap sangatlah luar biasa, berbeda dengan monster lain yang telah dia serap sebelumnya. Dan sekarang ini, unique trait milik Sung Yun meningkat 100%, menjadikan unique trait miliknya naik level dari F ke E. Pada saat Sung Yun membuka bar skillnya, terdapat skill baru unique trait yang dia dapatkan, yaitu ketika menyerap spirit yang lain, Anda dapat memakai satu awakening skill milik spirit secara acak dengan peluang yang setara. Melihat itu, Sung Yun sangatlah kaget karena secara langsung artinya Sung Yun bisa mendapatkan skill spirit apapun itu jenisnya. Dan di sini Sung Yun merasa bahwa skill tidak mudah didapatkan. Dan hal ini hampir sama dengan skill fast recovery miliknya setelah dia hampir sekarat. Sung Yun pun berkata, aku tidak pernah menyangka aku akan mendapatkan triad yang broken seperti ini. Ya, walaupun peluangnya tidak 100%, tetapi aku harus menguji keberuntunganku. Setelah itu, Sung Yun membuka room chatnya. Dari situ terdapat informasi penting, yang mana di dalamnya berisikan info tantangan trial selanjutnya, yaitu Integrated Trial, di mana seseorang harus membuat party bersama orang lain untuk mengikuti trial ini. Setelah itu, room chat menambahkan lagi bahwa dengan kata lain, di trial 4 ini, kalian akan berkompetisi antara para hunter dengan kata lain, yaitu akan membunuh satu sama lain agar naik ke level berikutnya. Mendengar itu, Sung Yun langsung kaget dan berpikir bahwa di trial ini ada kemungkinan dirinya akan membunuh orang lain. Singkat cerita, waktu trial level 4 telah tiba. Di bagian level 4 ini, peserta akan mendapatkan party secara random. Lalu, tantangan dari level 4 yaitu bunuh Goblin King dengan batas waktu yang telah diberikan. Kegagalan tim akan ada dua penyebab, waktu kehabisan atau dibunuh oleh penantang lain. Dan kegagalan dari misi, penaltinya adalah kematian. Setelah masuk, di sini Sung Yun langsung mendapatkan rekan tim berjumlah 3 orang termasuk Sung Yun. Di situ, Sung Yun merasa canggung karena sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba saja, seseorang berkata, sekarang, karena kita sudah satu tim, mengapa kita tidak memperkenalkan diri kita? Namaku Lee Hyun. Aku berspesialis support dalam tim. Aku dulu seorang hunter rank E. Satu lagi berkata, aku Lee Sung Hoon, seorang hunter yang berspesialis bertarung jarak dekat. Dan aku dulu adalah seorang hunter kelas D. Sung Yun yang melihat tingkahnya merasa aneh. Namun Sung Yun memaklumi, mungkin karena tingkat ranknya yang lumayan. Lalu Sung Yun memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan kalian. Aku, Han Sung Yun. Aku juga berspesialis bertarung di pertarungan jarak dekat. Di luar, aku bukanlah seorang hunter, melainkan calon seorang hunter. Mereka semua yang mendengar, apalagi Sung Hoon berkata, apa kau ini calon hunter? Jangan sampai kau menggangguku. Mendengar itu, Sung Yun terkaget, merasa diremehkan. Namun, Sung Yun berkata, aku percaya diri bahwa aku dapat melakukan bagianku. Sung Hoon menjawab, tentu, biar ku peringatkan kau. Kalau kau memutuskan bahwa kau merugikan tim, maka kau harus keluar. Mendengar hal tersebut, Sung Yun teringat omongan orang-orang yang meremehkan dirinya. Sehingga Sung Yun telah terbiasa, tapi di sini dia hampir melupakannya. Sung Hoon berkata lagi, hey newbie, kau cukup di belakang dan urus mobnya. Setelah itu, mereka pun mulai pergi dan memasuki kastil para goblin. Pada saat akan masuk gerbang, tabel pengumuman mengatakan tema dari level sekarang adalah kompetisi 3 versus 3. Bekerja samalah dengan tim lain, gerbang istana akan dibuka. Pada saat gerbang dibuka, seketika para goblin menyerang mereka. Pada saat serangan pertama, nampaknya Lee Sung Hoon kewalahan menghadapi goblin hingga dia berkata, bagaimana bisa goblin-goblin ini menyerang secara terorganisir? Newbie sialan, sedang apa kau? Cepatlah bertarung. Sung Yun berkata, aku tak percaya kau masih belum menyadari dengan apa yang terjadi, sambil dirinya menghabisi goblin. Hyun pun menyuruh tenang pada Sung Hoon karena spellnya sebentar lagi selesai. Namun karena Sung Hoon kewalahan,
Sung Hoon membentak Hayun dengan berkata, "Diam dan cepatlah beri aku buff." Sung Yun yang melihat itu gatal dan berkata bahwa dirinya izin untuk membantu Sung Hoon. Tapi Hayun menyuruh tunggu karena bila dia pergi, siapa yang akan menjaga dirinya. Namun pas Hayun melihat ke belakang, ternyata seluruh goblin telah dimusnahkannya. Goblin-goblin terus menyerang Sung Hoon secara membabi buta, hingga Sung Hoon sangatlah kewalahan, dan pedangnya terlempar oleh serangan para goblin. Hingga pada saat goblin akan menghabisi Sung Hoon, dia berkata, "Sialan, Anda saja tidak ada newbie di timku," sambil dia berteriak. Namun dalam seketika, para goblin dihabisi oleh Sung Yun. Sung Hoon yang melihat itu terkaget karena kemampuan Sung Yun yang luar biasa. Dan Sung Yun berkata, "Hunter Lee Sung Hoon, mundurlah, kau sangat menggangguku sekarang." Dikatain balik gak tuh? Nah, setelah itu, Sung Yun dengan cepat menghabisi para goblin, hingga dia mendapatkan achievement sebagai Goblin Hunter yang membuat Sung Hoon terkaget. Seperti biasa, setelah membunuh, Sung Yun menyerap jiwa-jiwa goblin untuk menaikkan statnya secara permanen. Di sini, Strength bertambah 3, Agility 4, Stamina 2, dan Endurance 7. Dan salah satu skill dari Goblin Ranger akan dimiliki, yaitu Field of View, rank F, yang berfungsi sebagai melihat arena secara luas dan dapat menjangkau lawan yang akan mendekat. Sung Yun terkejut mendapatkan skill yang luar biasa dan langsung mencoba penglihatan tersebut. Karena senang, Sung Yun pun langsung tersenyum. Setelah itu, Sung Hoon berkata, "Kau beruntung ya Yubi mengalahkan goblin lemah. Kerja bagus," sambil diri Sung Hoon keringat dingin. Dan di sini, Sung Yun mengatakan, "Kalau begitu, aku yang akan berada di depan dan memerintah party ini agar kinerjanya lebih bagus. Apa kau keberatan, Hunter Lee Sung Hoon?" Sung Hoon yang ketakutan karena telah melihat kemampuan Sung Yun menyetujui apa yang dikatakan oleh Sung Yun. Dan Sung Hoon menanyakan, "Sekarang apa perintahmu?" Sung Yun mengatakan, "Mulai sekarang kau di belakang dan lindungi Hunter Lee Hayun." Sung Yun pun memerintah Hayun untuk melakukan apa yang harus dia lakukan seperti tadi. Dan Hayun pun setuju serta bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Pada saat di perjalanan, Sung Yun terus-terusan membantai dan menyerap jiwa para goblin, sehingga meningkatkan profesiensinya sebanyak 11%, 12%, dan meningkat secara terus-menerus hingga waktu menunjukkan tinggal 14 jam 37 menit lagi. Tapi pada saat Sung Yun mulai masuk lebih dalam, yang tadinya para goblin menyerang terus-menerus, malah sekarang sepi, tidak ada sama sekali goblin yang menyerang. Dari situ mereka merasa ada yang aneh. Sung Yun langsung berlari dan menemukan para goblin yang telah dibantai oleh seseorang. Sung Hoon berkata, "Sepertinya penantang lain sudah kesini. Gila secepat itu ya." Sung Yun yang memeriksa darah sayatan goblin mendeteksi bahwa darah yang keluar seperti baru saja ditebas, yang artinya penantang lain masih belum jauh dari tempatnya. Sung Yun langsung berpikir untuk segera bergegas karena bila penantang lain yang berhasil membunuh goblin, maka dirinya akan mendapatkan penalti berupa kematian. Panel berpindah memperlihatkan penantang lain yang sedang diserang oleh goblin. Namun salah satu penantang yang nampak songong langsung berdiri di pundak temannya dan berkata, "Hah, aku sudah muak membunuh para goblin ini. Ini yang terakhir kan?" Dan dalam sekejap mata, penantang itu membunuh para goblin dengan cepat seperti halnya Sung Yun. Teman-temannya yang lihat mengucapkan selamat atas kerja bagusnya. Lalu si penantang berkata, "Hah, aku sendiri yang melakukan ini. Dan hey, apa kau senang sekarang ini bahwa aku adalah carry? Carry adalah bila dalam game sebagai MPV yang melakukan sendiri, sedangkan yang lain hanyalah beban." Temannya berkata, "Bukan begitu Hyung Nim." Tapi dia menjawab, "Bodoh amatlah, sekarang buka pintu bosnya." Tapi belum juga akan membuka pintu, sebuah pengumuman terjadi, di mana syarat telah terpenuhi. Semua tim penantang akan memasuki Spiral King Goblin Tower. Pertarungan akan dimulai setelah pertarungan tim selesai. Tidak ada yang bisa pergi dari lokasi ini. Dan sebuah kotak segel menutupi ruangan tersebut dan memaksa dua tim untuk saling bertarung satu sama lain. Dengan sekejap, tim Sung Yun datang dengan santainya. Penantang berkata, "Ah sialan, ini merepotkan sekali." Dan Sung Yun berkata, "Kalian diam, biarkan aku sendiri yang melawan mereka. Lee Hayun, berikan aku buff agility saja, dan buff sisanya berikan pada Sung Hoon." Hayun menjawab, "Aku tahu kau kuat karena aku melihat kekuatanmu dengan mataku sendiri. Tapi, hunter manusia lebih menakutkan daripada monster.
Sung Yun menjawab, "Aku mengerti, dan jika berbahaya, maka aku akan memberitahumu. Aku akan mengandalkan dirimu jika terjadi apa-apa." Hyun menjawab, "Baik," sambil memberikan buff agility-nya. Sung Yun pun berkata dalam hatinya bahwa dirinya yakin lebih baik dari hunter biasa. Dan sekarang ini, dia sendiri telah membunuh 30 goblin lebih. Melihat kedatangan Sung Yun, para penantang bersiap. Sung Yun yang siap pun langsung berlari ke arah para penantang. Untuk menahan serangan kecepatan Sung Yun, penantang menggunakan orang berkemampuan perisai untuk menahan serangannya. Seketika, sebuah perisai segel raksasa muncul menahan serangan Sung Yun. Melihat itu, Sung Yun tidak peduli dan menyerang mereka. Tapi karena kuatnya Sung Yun, tameng setebal itu berhasil dikalahkan oleh Sung Yun dan hancur dalam seketika. Sung Yun pun berlari dan melanjutkan serangannya lagi, lalu berhasil membunuh kedua penantang lainnya. Sekarang ini tinggal sisa satu penantang, dan penantang ini merupakan penantang yang kuat sehingga terlihat seimbang dengan Sung Yun. Sang penantang heran, walaupun dia merasa lebih kuat, tapi Sung Yun berhasil menangkis setiap serangan yang telah dia lancarkan dengan cara yang sangat aneh. Hingga Sung Yun mulai mengganti pola serangannya dengan menyusup ke belakang, lalu menyerangnya di titik buta. Tapi ternyata serangan tersebut berhasil ditangkis oleh sang penantang, yang membuat Sung Yun terkejut, yang ternyata mata si penantang berwarna merah, merupakan skill yang dapat membaca serangan lawan. Belum juga selesai menghindar, Sung Yun langsung melemparkan shield-nya ke hadapan penantang agar matanya tidak fokus. Lalu dengan seketika, Sung Yun menusukkan pedangnya dan si penantang pun berhasil dibunuh oleh Sung Yun. Tower pun menyatakan, "Selamat, Anda telah menyelesaikan tantangan level 4 dan hadiah akan diberikan." Setelah selesai membunuh semuanya, Hyun melihat ke arah Sung Yun yang gemetar dan menanyakan, "Apakah kau baik-baik saja?" Sung Yun menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa." Padahal Hyun sadar bahwa Sung Yun sedang kaget karena ini merupakan pertama kalinya Sung Yun membunuh seseorang manusia. Sung Yun berkata, "Aku akan lanjut mengalahkan bosnya, apa kalian mau ikut?" Rekan-rekan Sung Yun mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut. Setelah itu, Sung Yun pergi menemui bos dan membunuh sang Goblin King dengan cepat. Sung Hun yang terkaget menyatakan bahwa Sung Yun adalah monster. Setelah mengalahkan Goblin King, tantangan level 4 pun berhasil diselesaikan. Hadiah yang didapat adalah peningkatan stat 4 poin, instant acceleration rank D, dan akan dipindahkan ke lobby selanjutnya. Setelah semua portal terbuka, Sung Hun dengan buru-buru pergi duluan karena mungkin ketakutan oleh Sung Yun. Tapi tidak dengan Hyun, dia malah mengobrol dengan Sung Yun. Sung Yun berkata, "Hyun, kuharap kau kembali dengan selamat." Hyun yang keheranan dan merasa Sung Yun masih shock, Hyun mengatakan, "Aku mungkin berlebihan mengatakan ini, tapi kau hanya melakukan apa yang harus kau lakukan. Dan itu adalah hal yang harus dilakukan. Dan jika Sung Yun tidak bisa melakukannya, maka aku yang akan melakukannya." Mendengar itu, hati Sung Yun tertegun dan berkata, "Aku senang kau berpikir seperti itu." Dan pada saat itu juga, Hyun meminta pertemanan pada Sung Yun. Dan dia berkata, "Aku senang kita menyelesaikan lantai 4 karenamu. Tapi aku sedikit kesal karena tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kamu kembali lagi ke bumi, tolong cari Lee Hyun dari White Silver Guild dan langsung memasuki portal." Sung Yun pun yang mendengar itu tidak memperdulikannya dan dia berkata, "Sekarang karena aku sudah sendiri, aku harus membuat keputusan. Aku akan menyerap jiwa seorang manusia atau tidak." Karena ketika Sung Yun untuk pertama kalinya bisa melakukan ini, dia menundanya karena dia sadar bahwa akan melewati batasan dan tidak akan bisa kembali lagi. Hingga Sung Yun memutuskan, "Aku akan menjadi lebih kuat dan tidak akan membunuh orang untuk meraihnya. Tapi, jika kondisinya mengharuskan seperti itu, maka akan aku lakukan," sambil Sung Yun menyerap jiwa-jiwa manusia yang telah dia bunuh. "Mimpiku menjadi seorang hunter telah membuatku menginginkan yang lain. Tower of Trials telah memberiku sebuah kesempatan, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku akan terus melalui Tower of Trials." Setelah itu, Sung Yun kembali lagi ke lobby selanjutnya. Pada saat dia masuk, Sung Yun mendapati sebuah pengumuman bahwa sekarang ini telah dibuatkan totalization perankingan para penantang, dan menyuruh Sung Yun untuk memasukkan nama alias miliknya layaknya sebuah game. Sung Yun pun berpikir alias apa yang akan dia buat. Dan setelah matang, akhirnya Sung Yun mencantumkan aliasnya dan melihat perankingan. Di sana terlihat para penantang dengan ranking yang luar biasa.
Dan ketika Sung Yun men-scroll, ternyata dirinya ada di rank 16, masuk ke dalam 50 besar. Sung Yun berkata, rankku lebih tinggi dari yang ku bayangkan. Setelah itu ada pengumuman, penantang yang masuk di 50 besar akan dipanggil sebagai pionir. Dan bagi mereka yang mendapat nama pionir akan mendapatkan keuntungan di lantai 8. Dan jika sampai lantai 8 bisa mempertahankan pionir, maka penantang akan mendapatkan hak spesial Halo. Sung Yun yang melihat itu bertanya-tanya apa itu Halo. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak penasaran dan nanti juga tahu sendiri. Dan panel pun selesai. Chapter dibuka dengan Sung Yun yang menyerap 4 jiwa yang telah dia simpan untuk menaikkan statnya. Di samping itu, Sung Yun juga membeli sebuah artefak, sebuah Return Stone yang akan mengembalikan Sung Yun ke bumi selama 3 hari. Sung Yun berpikir bahwa jika ini permanen, maka akan bagus bila dipakai di bumi. Dan pada akhirnya, Sung Yun memutuskan untuk kembali ke bumi selama 3 hari. Pada saat batu dipakai, sebuah portal muncul yang menyerap langsung Sung Yun ke dalamnya. Sistem mengatakan bahwa Sung Yun kali ini pergi kembali ke bumi. Panel memperlihatkan kamar Sung Yun, di mana Sung Yun sedang tertidur di kamarnya. Pada saat dia bangun, dia sadar apakah ini sungguh di bumi. Pada saat setelah mengetahuinya, dia mencoba untuk tidur sebentar. Namun apa daya, dirinya malah tidak bisa tidur karena badannya yang bau berkeringat selama bertarung di Tower of Trials. Dan Sung Yun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Tapi pada saat dia turun dari ranjang, dia terkejut karena senjata serta pakaian yang dia pegang dalam Tower of Trials ikut terbawa ke bumi. Sung Yun berkata, "Aku tak percaya ini. Aku hanya mencoba saja untuk membawa beberapa item ke bumi dan ternyata bisa. Kalau begitu, para penantang lain bisa membawa item lain juga ke bumi. Aku harus segera bergegas. Karena ketika banyak orang yang kembali ke bumi, pastinya akan ada banyak item di bumi. Lalu harga untuk persediaan hunter akan turun drastis." Setelah itu, Sung Yun berpikir untuk segera menjual item-item yang dia dapatkan. Tapi pertanyaannya adalah, yang bisa menjual item adalah mereka yang memiliki kualifikasi lisensi hunter. Dan dari situ, Sung Yun langsung mengambil HP-nya dan berpikir untuk mendaftar menjadi seorang hunter di lain kali. Tapi, karena hal tak terduga terjadi, Sung Yun memutuskan untuk mendaftarkan hari ini juga. Panel memperlihatkan tempat latihan para hunter. Dan tiba-tiba dering telepon pelatih berbunyi. Pada saat pelatih mengangkat teleponnya, Sung Yun berkata, "Ini aku, Han Sung Yun. Kau masih ingat kan Direktur Wang?" Direktur menjawab, "Tentu saja aku ingat. Jika kau ingin pengembalian uang, itu bisa dilakukan secara online." Tapi Sung Yun menjawab, "Kau tidak perlu melakukan pengembalian dana." Direktur berkata, "Apa kau yakin kau tidak bisa berubah pikiran nanti?" Sung Yun menjawab, "Aku yakin, tapi ada satu permintaan yang aku inginkan, yaitu bantu aku untuk mengambil tes hunter." Mendengar itu, direktur kaget dan menjelaskan, "Apa kau lupa? Terakhir dirimu tes skornya adalah F, dan itu adalah skor terendah yang pernah didapat. Kau bahkan tidak memiliki unique trait, jadi rasanya mustahil." Tapi Sung Yun berkata begini, "Jika aku membayar lagi biaya masuk, apa kau masih tidak akan membantuku? Tapi jika kau memberikan aku dana kembali, aku juga tidak akan menolaknya. Jadi, bantu aku untuk mengambil tes ujian hunter hari ini." Singkat cerita, sesi telepon selesai dan Sung Yun pergi mandi. Setelah mandi, Sung Yun melihat badannya berubah dan sangat berotot. Lalu, Sung Yun mengganti baju dan akan melanjutkan pergi untuk ujian tes sebagai hunter. Pada saat keluar, Sung Yun melihat tetangganya. Dan dia berkata bahwa hidup tenang seperti tetangganya adalah impiannya. Lalu Sung Yun menyapa tetangganya. Setelah itu, pada saat dia akan pergi menunggu taksi, tapi tak ada satupun yang datang atau terlihat di hari itu. Hingga dia memutuskan untuk berlari dengan cepat ke tempat ujian. Karena dirinya telah menjadi kuat. Untuk pergi dengan cara berlari bukanlah hal yang mustahil bagi Sung Yun. Sung Yun berlari melompati gedung-gedung untuk sampai ke tempat ujian. Dan pada saat dirinya telah sampai, dia disambut oleh direktur dan tim penguji ujian hunter. Sung Yun berkata, "Lama tidak bertemu, Direktur Huang." Direktur menjawab, "Sepertinya tidak terlalu lama." Sung Yun berkata, "Belakangan ini aku sedang mengurus hal yang aneh, jadi terasa begitu lama." Direktur yang mendengar itu bertanya-tanya, "Hal yang aneh?
Dan tiba-tiba saja seorang penilai datang dan menyapa mereka berdua dan berkata, "Aku adalah Inspektur Kim In-ho. Aku yang bertanggung jawab dalam menilai tes Hunter. Seperti yang sudah kau tahu, untuk tes Hunter, Han Sung-yun dikecualikan dari tes teori dan wawancara karena Direktur Hwang adalah pengamatnya. Apa kau memiliki pertanyaan mengenai prosedur tesnya?" Sung-yun menjawab, "Aku sudah familiar dengan prosedur tesnya. Ya secara ya, dia kan gagal terus selama 7 tahun. Lalu inspektur berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai ujiannya." Pada saat ini, Sung-yun sedang di tengah-tengah ujian dengan membawa sebilah pedang di arena. Namun, pada saat di atas, direktur berkata, "Inspektur Kim, seperti yang kukatakan, buat orang ini gagal dalam mengikuti tes Hunter." Inspektur menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkannya musuh tersulit bagi pengguna pedang." Lalu inspektur bertanya pada Han Sung-yun, "Han Sung-yun, kalau sudah siap, silahkan pilih kesulitan tesnya. Kau bisa memilih di antara level 10 sampai 1. Pada saat ini, Sung-yun berpikir bahwa dirinya pada tes dulu selalu memilih level 1 dan selalu kalah dari seekor goblin karena dirinya sangatlah lemah. Tapi pada saat ini, Sung-yun bertekad untuk memilih. Belum juga dia selesai berbicara, direktur memotong pembicaraan Sung-yun dengan berkata, "Tentu saja dia akan memilih level 1. Tapi Sung-yun menjawab level 10 yang membuat sang direktur terkaget mendengarnya. Sung-yun langsung melihat sinis pada direktur seolah-olah berkata, "Lihat saja nanti." Hingga pada saat ini dibukalah ujian level 10. Monster yang keluar adalah seekor burung phoenix yang amat sangat buas. Pada saat mau memulai, bisa kita lihat bahwa pedang Sung-yun yang sudah retak akibat kecurangan yang dilakukan oleh direktur agar Sung-yun gagal dalam tes Hunter. Yang sepertinya direktur sangatlah membenci Sung-yun. Pada saat ini burung phoenix memberikan sebuah gentakan pada Sung-yun. Namun terlihat Sung-yun tak gentar sama sekali. Panel berpindah ke masa lalu, memperlihatkan orang-orang yang lulus tes Hunter karena kemampuannya. Namun tidak dengan seseorang yang ternyata itu adalah sang direktur yang dulu dia bernasib sama seperti Sung-yun, tidak memiliki unique trait dan tidak memiliki bakat menjadi Hunter. Sehingga teman-temannya meninggalkannya. Hingga dia berpikir bahwa di dunia Hunter, mereka semualah yang memiliki bakat yang bisa, dan direktur pun menyerah dan tidak bisa melanjutkan lagi. Direktur berpikir semua manusia akan menyerah ketika mendapati tembok yang sangat besar di hadapannya. Dan itu adalah naluri umum seseorang. Jadi Han Sung-yun menyerah sajalah. Dan inilah penyebabnya direktur membenci Sung-yun, karena tidak terima ada orang yang bernasib sama dengannya tapi pantang menyerah. Di situ kita melihat Sung-yun yang bertarung dengan Phoenix. Pada saat menahan serangan Phoenix, tiba-tiba saja pedang Sung-yun patah karena sudah disabotase oleh direktur. Sung-yun pun mulai berpikir, tidak peduli seberapa besar level di ujian ini, pedang ini tidak mungkin patah begitu saja. Lalu terlihat sang direktur tersenyum dan berkata, "Bisa apa kau dengan pedang yang patah?" Terlihat Phoenix kembali menyerang Sung-yun, dan Sung-yun berpikir, "Baiklah, situasinya lebih bagus sekarang. Karena dengan begitu, aku bisa mengukur kemampuan skill yang kudapatkan di level 4. Setelah itu, Sung-yun mengeluarkan skill Instant Acceleration. Lalu, Sung-yun melompat ke atas Phoenix dan berkata, "Wah, skill ini lebih bagus dari buff jubah Assassin's milikku." Pada saat Phoenix akan menyerang Sung-yun, Sung-yun melompat ke arah Phoenix dan menancapkan pedang patah ke arah matanya. Namun karena pedangnya terlalu pendek, itu hanya menyebabkan Phoenix terluka saja. Setelah itu, Sung-yun mengambil keramik lalu melemparkannya ke arah Phoenix dan menyebabkan kepala Phoenix terbelah menjadi 2 sekaligus. Sekaligus serangannya datang ke hadapan inspektur dan juga direktur yang menyebabkan mereka berdua terkaget. Ya, secara gak langsung sih ngeledek 2 penguji itu. Pada akhirnya tesnya selesai dan Sung-yun berhasil membunuh Phoenix. Sung-yun berkata, "Kau baik-baik saja kan? Aku tidak menyangka baloknya akan pergi ke sana," sambil memasang senyum yang sangat sinis. Setelah itu pada akhirnya Sung-yun lulus dan mendapatkan lisensi Hunter di bumi. Walaupun mendapatkan lisensi dengan rank C. Admin mengucapkan selamat dan secara resmi Sung-yun dinyatakan sebagai Hunter. Lalu Sung-yun berkata, "Kalau masuk ke Dagon atau menjual item boleh kan?" Admin menjawab, "Boleh, kenapa pula tak boleh?" Tapi di suatu tempat lain, sang direktur marah akan kelulusan Sung-yun. Dia bertanya pada inspektur. Direktur berkata,
Sudah kukatakan, buat dia kalah dalam 10 detik, malah menjadi seperti ini. Inspektur menjawab, lucu sekali, kita sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai permintaanmu dengan kemampuan Han Sung-yun. Direktur bertanya, kau tidak bisa menurunkan ranknya lagi? Inspektur menjawab, bagaimana caraku menurunkannya lebih jauh lagi? Dia membunuh monster di sebuah tes yang akan menjadikannya rank D, hanya dalam 10 detik. Jika aku memberinya rank D, maka aku akan berurusan dengan asosiasi. Pada saat mereka ribut, Han Sung-yun datang dan berkata, aku telah mendapatkan lisensi Hunter. Lalu inspektur memberikan selamat. Sung-yun mendekati direktur dan berkata, mukamu pucat, apa ada yang salah? Direktur menjawab, selamat anggota. Maksudku harusnya aku menyebutmu Hunter Han Sung-yun. Sung-yun berkata, setelah dipikir-pikir, rank direktur sebelum pensiun adalah C ya. Direktur berkata, apa yang ingin kau katakan? Ingat ketika kau menyebutku sebagai orang yang gagal? Nah, sepertinya kata tersebut sangat cocok untuk dirimu. Yang ternyata, Sung-yun mengejek direktur. Direktur yang mendengar itu marah dan mencoba menyerang Sung-yun. Direktur menyerang Sung-yun, yang mana ini adalah rencana Sung-yun. Sung-yun pun menghindar dan langsung membalas direktur dengan pukulan telak. Sung-yun berkata, ini adalah pembelaan diri dan ini balasannya. Direktur pun langsung tepar seketika. Pada saat di luar, Sung-yun didatangi oleh inspektur dan ditawari untuk menjadi hunter di pusat asosiasi hunter dengan tawaran gaji yaitu 1 juta won. Tapi, kalau itu kurang, maka bisa dibicarakan lagi. Sung-yun berkata, 1 juta won ya, cukup besar. Inspektur menjawab, kami melihat seseorang dari potensinya. Maka dari itu, maukah kau menerimanya? Sung-yun berkata, Inspektur, aku tahu kau memanipulasi kesulitan tes itu, tapi aku tidak akan mempersalahkannya. Tapi, aku tidak ingin mengikat kontrak dengan orang seperti kalian yang tidak dapat dipercaya. Yang kemudian, Sung-yun pergi meninggalkan inspektur dan membuang kartunya. Singkat cerita, 2 hari kemudian, berita mengatakan ada fenomena aneh sekarang, di mana para hunter ditarik ke Tower of Trials. Selain itu juga, di koran, di media manapun, keberadaan Tower of Trials mulai menyebar kemana-mana. Sung-yun berkata, wah, sudah menyebar ya informasi terkait Tower of Trials. Untung aku menjual item dengan harga yang lumayan. Dan sekarang ini sudah saatnya. Sistem memberitahu, sebentar lagi Anda akan kembali ke Tower of Trials. Waktu Anda habis, dan Anda akan kembali ke Tower of Trials. Seketika, gerbang mulai terbuka dan menarik Sung-yun masuk ke dalamnya. Sung-yun berkata, sepertinya aku akan sibuk lagi di dalam sana. Setelah Sung-yun masuk lagi, Sung-yun mulai berpikir bahwa ternyata dugaannya benar, tidak bisa menggunakan item sesukanya di bumi ataupun di Tower of Trials. Lalu Sung-yun menyimpan item-item di bumi ke dalam inventorinya. Setelah itu, Sung-yun langsung melompat dan mulai pemanasan karena akan menuju ke level 5. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana Sung-yun telah mendapatkan achievement berupa The First Return dan mendapatkan skill Eyes of the Truth, rank A, di mana teknik ini sangatlah luar biasa. Di situ dijelaskan bahwa si pengguna akan mendapatkan detail dari sebuah item secara menyeluruh. Lalu si pengguna dapat melihat kejujuran seseorang bila menggunakan skill ini. Sung-yun yang menerima skill itu senang dan berkata, mantap nih. Setelah itu, Sung-yun mulai membeli item berupa Thunder Sword rank C dan Hunter Shield rank D. Menurut Sung-yun, walaupun item yang sekarang mahal, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Di mana ketika digunakan, maka lawan akan menerima efek petir dari pedang tersebut. Kemudian, Sung-yun memencet trial selanjutnya. Sistem berkata, apa Anda yakin akan memasuki trial? Dan tanpa basa-basi, Sung-yun langsung pergi dan memulai trial level 5. Pada saat masuk, sistem mengatakan, Anda telah memasuki lantai 5 Tower of Trials. Tower of Trial tingkat kesulitan hard. Judul dari trial ini adalah Hunt atau berburu. Waktu tersisa 1 hari. Kondisi penyelesaian, mengalahkan Wolf Person, bos di Wolf George. Kondisi kegagalan, kematian penantang, atau waktu habis. Hadiah trial, Wolf Person's Headband. Hukuman kegagalan, yaitu kematian. Pada saat masuk, baru juga dia datang, Sung-yun telah disambut oleh para serigala yang sangat banyak. Dan tanpa basa-basi, para serigala menyerang Sung-yun dengan membabi buta. Bukannya kewalahan, malah Sung-yun dengan enteng membantai serigala-serigala itu. Sung-yun berkata, apa? Kenapa lemah sekali?
Tapi tiba-tiba saja, serigala yang lain yang ukurannya lebih besar datang ke hadapan Sung Yun dengan sangat marah. Serigala-serigala itu mengepung Sung Yun dengan aura yang sangat mematikan. Sung Yun berkata, "Benar, Tower of Trials harusnya seperti ini." Seketika, para serigala menyerang Sung Yun dengan membabi buta. Sung Yun mulai melompat dan menikmatinya. Dia berpikir apakah dirinya sudah gila karena menikmati keseruan tersebut. Dan dalam seketika, Sung Yun menghabisi para serigala besar dengan sangat cepat. Setelah itu, sistem mengatakan, Anda telah mencapai 100% keahlian pada skill Hunter Digger. Rank dari skill Hunter Digger naik menjadi rank A+. Rank dari skill Fast Recovery naik menjadi rank D. Skill Hunter Digger yang sudah didapatkan dari lantai 3 perlahan mulai berkembang. Aku harus mendapatkan skill berpedang baru. Dan dalam seketika, para serigala terus menyerang Sung Yun. Sung Yun yang senang berkata, "Ya, begitu, teruslah menyerangku." Singkat cerita, para serigala berhasil dikalahkan oleh Sung Yun. Dan satu demi satu, jiwa serigala mulai diserap olehnya. Sistem mengatakan bahwa sekarang ini Sung Yun telah menyerap jiwa Crazy Wolf berkali-kali, sehingga meningkatkan keahliannya sebanyak 16%. Sung Yun berkata, "Sip, kalau terus begini, kemampuan skill nekromansiku akan terus naik dan aku tidak sabar untuk mendapatkan unique trait baru. Dan kurasa aku sudah semakin dekat dengan daerah pemimpin para wolf ini." Namun pada saat Sung Yun mulai memasuki kawasan tersebut, hal aneh terjadi, di mana para serigala sudah terbunuh oleh sesuatu dan banyak mayat serigala tergeletak di tempatnya. Sung Yun berkata, "Apa-apaan ini? Apakah mereka melakukan perang wilayah di sini?" Tapi tidak. Jika kulihat dari bekas lukanya, ini adalah luka akibat tebasan pedang. Lalu Sung Yun mengaktifkan skill Eyes of the Truth untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Sistem mengatakan, jejak aura rank D. Jejak yang terbuat oleh serangan aura yang kuat yang meninggalkan potongan yang bersih di batu. Sung Yun mulai berpikir, jejak aura, apakah itu sebuah skill? Masih banyak yang belum aku ketahui. Aku mulai merasa tidak nyaman. Dan tiba-tiba saja, sebuah suara lolongan mengagetkan Sung Yun dan membuat Sung Yun ingin pergi ke sana. Dengan cepat, Sung Yun pergi dan merasakan keberadaan seseorang yang mendekat. Dan tiba-tiba saja, Raja para serigala berhasil terbunuh oleh seseorang. Lalu sistem mengatakan, kondisi penyelesaian telah terpenuhi. Wolf person telah mati. Menganalisa penyebab kematian. Seorang penyusup telah terdeteksi di trial milik Challenger Han Sung Yun. Tujuan utama trial telah diubah. Bunuhlah penyusup antar dimensi. Dan ternyata seorang penyusup datang dari dimensi lain dan membuat kerusuhan. Sung Yun yang melihat itu keheranan dan berpikir, jadi Tower of Trials bukanlah satu-satunya dan masih ada di dimensi lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Penantang lain berkata, "Oh, kau masih hidup ya, penantang barbar? Apakah karena kau adalah pemilik dari trial ini? Kenapa kau diam saja? Apa kau terdiam karena takut akan kematian?" Sambil menghunuskan pedangnya. Dan dari situ, Sung Yun bersiap dan panel pun selesai. Chapter dibuka dengan memperlihatkan sang penantang yang menghunuskan pedangnya pada Sung Yun. Namun Sung Yun berkata dalam hatinya, "Tidak kusangka situasinya di mana penantang lain yang mencoba untuk mencuri tujuanku akan terjadi sekarang. Tapi syukurlah, pesan itu tidak mengatakan bahwa telah gagal menyelesaikan trial ini." Karena melihat Sung Yun yang tidak merespon, si penantang berkata, "Apa kau sangat ketakutan sehingga kau tidak melakukan apapun? Kalau begitu, maka aku yang akan menyerangmu." Dengan seketika, si penantang langsung berlari ke arah Sung Yun. Sung Yun yang melihat itu, langsung bersiap dan menendang mayat Lord of Wolf yang mengarah pada si penantang. Si penantang yang melihat sebuah serangan langsung menebas mayat itu. Dan seketika, Sung Yun dengan cepat langsung berlari ke arah belakang dan berkata, "Kena kau," dan menghunuskan pedangnya. Tapi apa yang terjadi? Zirah penantang terlalu keras sehingga mengakibatkan pisau Sung Yun tidak dapat menembusnya. Melihat kesempatan, si penantang berkata, "Itu benar, kena kau," dan langsung menyerang Sung Yun menggunakan skill aura miliknya. Sung Yun yang melihat itu mencoba menahan menggunakan shield. Namun karena terlalu kuat, Sung Yun pun terpental jauh karena serangan itu dan Sung Yun menghantam tembok yang membuat tembok retak sekaligus tangan kanan Sung Yun patah. Akibat serangan tadi, melihat Sung Yun yang masih bangkit, si penantang berkata, "Oh, kau masih bisa menahan seranganku toh. Tapi aku yakin akan lebih nyaman jika tanganmu terpotong dengan sempurna."
Dan Sung Yun bertanya-tanya, apa maksudnya itu class in finding? Penantang menjawab, oh, si barbar sepertinya tidak tahu class in finding itu apa ya. Lalu dengan putus asa, Sung Yun mengeluh, menanyakan mengapa hal ini terjadi pada trial yang sedang dia lakukan. Melihat Sung Yun yang kesal, penantang berkata, hah, jangan marah begitu. Memang Tower sering melakukan hal seperti ini. Nampaknya, tanpa mengulur waktu, aku harus segera membunuhmu sekarang. Tapi Sung Yun berkata, tunggu, sebelum aku mati, bisa kau jelaskan terlebih dahulu apa itu class in finding? Penantang menjawab, boleh-boleh saja, karena kau akan sebentar lagi mati. Lalu, penantang menjelaskan, mulai dari level 8 akan ada ekspansi sistem yang bernama tiket class in finding. Nah, tiket itu berguna untuk mengganggu trial milik orang lain, dan kau bisa dapatkannya di store. Sung Yun berkata, apakah oleh sebab itu kau menyebut ini sebagai barbar? Apa itu artinya kau berasal dari dunia lain? Penantang menjawab, memang kau pikir aku berasal dari mana? Mendengar hal itu, Sung Yun nampak sudah tidak peduli dan mulai menggunakan Eyes of the Truth untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya. Ketika dinilai, skill mengatakan bahwa target sedang mengatakan hal kejujuran. Jadi, apa yang diucapkan oleh penantang merupakan hal yang benar yang terjadi setelah melalui lantai 8. Melihat hal tersebut, si penantang mulai marah karena dirinya dinilai oleh orang yang sudah akan mati. Sung Yun berkata, hah, iya, memangnya apa yang akan kamu lakukan? Penantang menjawab, apa? Berani kau ya? Sung Yun pun berkata, karena aku sudah mendapatkan informasi yang kubutuhkan, maka aku akan memberitahu hal yang menarik. Rasa sakit di tanganku ini bisa ditahan berkat skill Pain Tolerance yang kumiliki. Dengan kata lain, aku menahannya bukan karena rasa sakitnya. Jika aku melepaskan tanganku, skillku Fast Recovery akan langsung menyembuhkannya. Aku harus berpura-pura bersikap menyedihkan agar kau mau memberikan informasi. Yang artinya, Sung Yun melakukan kepura-puraan itu hanya untuk mendapatkan informasi saja. Mendengar hal tersebut, si penantang marah besar dan muak terhadap Sung Yun, sehingga mengeluarkan skill aura yang sangat besar, lalu berkata, jadi, kau adalah Healing Type Swordman, tapi kalau itu adalah kemampuan terbesarmu, maka hasilnya akan sama, kau akan tetap mati. Sung Yun berkata, apa yang harus aku lakukan? Ya, soalnya kekuatan penuhku akan terus bertambah. Seketika, Sung Yun di sini menggunakan seluruh Apple Spirit yang telah dia serap yang menyebabkan Sung Yun meningkatkan statnya secara permanen. Strength telah meningkat sebanyak 2, Agility telah meningkat sebanyak 3, Stamina telah meningkat sebanyak 3, Magic Power telah meningkat sebanyak 5, Durability telah meningkat sebanyak 7. Melihat hal tersebut, penantang terkejut dan mengatakan, penyembuhanmu juga memiliki triad ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa efek eksklusif dari item Sung Yun telah aktif dan meningkatkan speednya sebanyak 15%. Dan waktu pula menunjukkan sisa waktu 1 menit lagi untuk menyelesaikan misi. Lalu Sung Yun mengaktifkan kembali skill instant acceleration miliknya. Melihat itu, sang penantang terkaget karena Sung Yun yang merupakan level 5 tapi sudah memiliki skill yang sangat banyak. Sung Yun langsung berlari dan membantai, membabi buta si penantang dengan skill-skill yang telah dia dapatkan. Si penantang berkata, sial, karena aku berada di lantai 5, penurunan statku sangatlah parah. Dasar barbarian menyebalkan. Lalu penantang mengeluarkan skill aura dan balik menyerang Sung Yun. Melihat serangan balik, Sung Yun mencoba menghindar setiap serangan yang diberikan. Dan Sung Yun berpikir, jika dirinya terkena serangan tersebut, maka akan berbahaya karena levelnya yang tinggi. Namun keadaan statnya lebih unggul dari Sung Yun. Jadi Sung Yun yakin bisa menghindari setiap serangan yang penantang lancarkan. Tapi masalah utamanya adalah zirah yang sangat keras itu. Di situ Sung Yun berkata, karena itu merupakan item dengan rank yang sangat tinggi yang tidak bisa dihancurkan oleh skillku pada saat ini. Tapi dari situ Sung Yun mulai berlari dan kembali menyerang penantang. Sung Yun memberi serangan secara terus-menerus dan merencanakan sesuatu. Lalu tiba-tiba saja, sebuah petir muncul yang merupakan skill yang terdapat dalam pedangnya ketika Sung Yun terus menyerang. Ada kemungkinan target akan mendapatkan 10% jebakan listrik. Lalu Sung Yun berkata, nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Lalu si penantang pun terjatuh tak berdaya karena telah menerima damage petir yang sangat banyak. Sung Yun berkata dalam hatinya, akan repot jadinya kalau dia memiliki paralysis resistance.
Untungnya, dia tidak memiliki hal tersebut. Di sini, si penantang sudah kalah dan tidak bisa melakukan apapun. Namun dia mengoceh, dalam keadaan normal, seharusnya aku bisa menang. Dan bagaimana bisa penantang level 5 memiliki skill sebanyak itu? Sung Yun menjawab, "Kaulah yang ceroboh, percaya pada armor dan skill tingkat tinggi. Mari kita selesaikan ini." Si penantang berkata, "Tunggu, aku akan memberikan informasi semua yang kau butuhkan." Namun Sung Yun menjawab, "Tidak, aku tidak membutuhkannya." Dan seketika, Sung Yun membunuh si penantang tersebut dengan menusukkan pedangnya. Setelah itu, Sung Yun berpikir bahwa dirinya sekarang ini sudah mati rasa dengan apa itu membunuh. Tapi jika dia merasa tidak nyaman pada saat membunuh, itulah hal yang akan menghambat dirinya dan akan membawanya pada kematian. Kemudian sistem menjelaskan bahwa penantang Han Sung Yun berhasil melaksanakan trial level 5. Lalu tiba-tiba saja dengan cepat jiwa penantang langsung masuk ke dalam tubuh Sung Yun menggunakan skill nekromansinya. Sistem menjelaskan, "Kau telah menyerap jiwa KD X-Drake dan meningkatkan profesiensi sebanyak 5%. Sung Yun berkata, "Hampir saja aku tidak bisa menyerap jiwanya. Dan jika aku mati di dimensi lain, apa tubuhku akan menghilang ya?" Tapi, karena pesan hadiahnya tidak muncul, sistem mengatakan, tingkat kesulitan trial ini tidak cocok dengan hadiah yang akan diberikan. Semua hadiah akan diubah. Anda telah mendapatkan skill 3 Laceration tingkat A. Anda telah mendapatkan 7.500 poin sebagai hadiah penyelesaian. Anda telah mendapatkan 3.500 poin tambahan. Melihat itu, Sung Yun terkaget dan berpikir, hadiah rank C telah diubah menjadi hadiah rank A. Melihat seberapa besar perubahan tingkat kesulitan trial ini menunjukkan seberapa kuat orang tadi. Tapi, mendapatkan skill rank A hebat sekali. Setelah itu, Sung Yun kembali ke lobi ruang tunggu level 6. Sistem mengatakan bahwa semua luka yang didapat Sung Yun akan dinetralkan dan disembuhkan kembali seperti semula. Selain itu, semua informasi terkait penantang Han Sung Yun dimasukkan ke dalam rankingan. Sung Yun yang kelelahan langsung duduk dan membuka inventorinya. Dia berpikir, aku tidak menyangka kalau Dimensional Invention itu ada. Maka, aku tidak boleh lengah dalam Tower of Trial ini. Sebenarnya, aku ingin menyimpan question voucherku sampai lantai 8. Tapi, setelah itu, Sung Yun menggunakan question voucher miliknya dan menanyakan kepada sistem dengan menuliskan, "Aku harus menanyakan apa?" Itu Floor Invention. Dan bisa atau tidak, aku diberitahu secara langsung kalau ada sebuah invasi yang sedang terjadi. Ini seharusnya cukup sih. Setelah itu, sistem mengirimkan pesan. Tapi tidak lama kemudian, Sung Yun pun mendapatkan jawaban dengan sangat cepat. Sistem menjelaskan, Floor Invention adalah sebuah sistem di mana Anda bisa menginvasi trial penantang lain di dalam 10 kelas pertama. Tapi Anda tidak bisa mengganggu trial spesial seperti trial gabungan. Ini adalah sistem yang Anda dapatkan di lantai 8 yang artinya tidak bisa Anda gunakan sekarang. Kemudian, mengenai pertanyaan keduanya, Sung Yun tidak dapat menerima jawaban dan sistem mengatakan, Anda tidak dapat menerima informasi tentang ini di lantai Anda saat ini. Karena hanya bagian pertama dari pertanyaan Anda yang mendapatkan balasan, Anda tidak akan mengkonsumsi question voucher. Sung Yun berkata, sebuah question voucher tidak sekuat yang kukira. Tapi aku lega, question voucherku tidak terpakai. Yang selanjutnya, Sung Yun mengecek inventorinya dan akan mengambil item yang telah dia bawa dari bumi. Pada saat dia mengambil sebuah kotak peti, keluar dan sistem mengatakan, Anda telah menggunakan Kroken's Magic Towers Restoration Box untuk memulihkan Secretive Hunter Shield. Anda telah menggunakan semua penggunaan satu dari Kroken's Magic Towers Restoration Box. Dan terlihat shield yang sudah rusak bisa dipulihkan kembali. Kemudian Sung Yun menggunakan cleaning store yang menyebabkan dirinya bersih kembali seolah-olah telah mandi di bumi. Sistem mengatakan, waktu untuk trial selanjutnya adalah 1 jam 16 menit lagi. Sung Yun sambil menunggu trial berikutnya, dia pun membuka forum community dan melihat peringkatnya. Pada saat membuka, Sung Yun terkejut karena ranknya meningkat dengan sangat drastis. Dari 16 menjadi peringkat ketiga. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sung Yun berkata, aku akan semakin dekat untuk mendapatkan keuntungan sebagai continuous pioneer. Ya, aku harus melihat apa yang akan aku dapatkan setelah mencapai level 8. Dan tiba-tiba saja, dalam ruang chat, Anda telah memasuki community tingkat kesulitan hard.
menjual psychological resistance skill yang akan membantumu dengan pembunuhan dan perampokan. Kalau kau mempunyai sebuah psychological resistance skill, kau akan bisa mendapatkan achievement yang berkaitan dengan pembunuhan, perampokan, dan pengkhianatan, dan juga bisa mendapatkan hadiah yang hebat. Sebuah obrolan kekacauan sedang terjadi, di mana mereka membahas untuk mendapatkan achievement dan skill unik, mereka harus membunuh satu sama lain. Sung Yun berpikir bahwa saat ini item psychological telah laku terjual, tapi itu merupakan pedang bermata dua yang akan menyebabkan si pengguna berada dalam kematian juga. Namun tiba-tiba seseorang berkata di room chat bahwa orang yang memberi informasi di lantai merupakan orang yang mengacau dan telah mengubah namanya menjadi Princess Hoodie. Dan pada saat ini, dia juga mengacaukan room chat dan mencoba membuat semua orang menjadi waspada. Dan pada saat itu juga, Sung Yun mulai mengingat nama Prince Hoodie dan berhati-hati kepadanya selama ada di Tower of Trials. Setelah itu, trial level 6 pun segera dimulai. Sistem mengatakan, tingkat kesulitan hard. Objektif dari trial ini adalah penaklukan. Batas waktu 50 menit. Kondisi penyelesaian, kuasai salah satu platform dalam batas waktu. Kondisi kegagalan, penantang mati atau waktu habis. Hadiah trial, randomly picked box level B. Dan penalti kegagalan adalah kematian. Pada saat Sung Yun masuk, ternyata kali ini adalah sebuah laut. Lalu sistem mengatakan, penempatan rekan Anda telah selesai, bekerja samalah dengan rekan Anda. Sung Yun yang keheranan berkata, tunggu sebentar, kenapa rekanku tidak kunjung keluar? Namun tiba-tiba saja, sebuah tombak keluar langsung mengarah kepada Sung Yun. Sung Yun yang melihat itu, langsung menangkapnya dan menarik keluar penantang lain ke hadapan Sung Yun. Sung Yun bertanya, aku tidak menyangka kau akan menyerang rekanmu sendiri. Apa yang kau lakukan? Penantang menjawab, hah sialan. Harusnya kau tahu ketika membuka community board, membunuh adalah cara yang mudah untuk mendapatkan sebuah achievement. Sung Yun berkata, jadi membunuh tidak masalah selama kau bisa mendapatkan achievement ya. Penantang berkata, halah, kau berkata seolah-olah kau munafik, memiliki hati nurani. Lihatlah sekelilingmu. Yang ternyata di sekeliling Sung Yun, para penantang lain membunuh rekannya sendiri demi untuk mendapatkan sebuah achievement dengan instan. Lalu penantang berkata, bagaimana? Apa kau telah mengerti dasar munafik? Kita bisa melihat ya, di sekeliling orang-orang saling membunuh, saling tidak percaya satu sama lain dengan rekannya, akibat chatroom yang mempengaruhi semuanya. Lalu si penantang berkata, lebih baik kau jujur saja, kau juga ingin mendapatkan achievement itu kan? Berhentilah jadi orang munafik. Sambil si penantang menyerang Sung Yun. Namun dengan cepat, Sung Yun menghindar sekaligus menyerang penantang dengan sangat cepat, lalu membunuhnya. Lalu achievement pun didapatkan, yaitu Traitor dengan meningkatkan train sebesar 1 poin. Setelah itu, Sung Yun berkata, trial spesial, trial gabungan, Meskipun kata-kata itu mempunyai arti yang luas, trial ini tidak ada bedanya dengan sebuah event bagiku. Selain itu, sebuah keahlian unique trait, dan jika aku beruntung, akan ada event di mana aku bisa mendapatkan sebuah skill. Aku tidak akan pergi mencari penantang lain untuk dibunuh. Namun, aku juga tidak akan mengabaikan penantang yang menyerangku. Kemudian, di suatu tempat, sang penantang yang berhasil memasuki platform mulai menggunakan Magic Iron Dome, sebuah skill domain benteng yang sangat keras agar tidak ada orang lain masuk ke wilayahnya. Namun, pada saat itu juga terlihat Sung Yun yang berlari ke arahnya dengan sangat cepat. Lalu Sung Yun melompat dan menyerang benteng tersebut. Melihat benteng bisa menahan, penantang tertawa. Tapi tidak lama kemudian, benteng tersebut berhasil dibobol oleh Sung Yun dan membunuh si pemilik platform. Orang-orang yang melihat kekuatan Sung Yun ketakutan dan menyebutnya sebagai monster, sehingga mereka semua pergi dan mencari platform lain untuk diselesaikan. Lalu sistem mengatakan, merebut tile sedang dalam proses. Jika ada anggota dari tim lain menginjakkan kakinya ke tile, proses perebutan akan dihentikan. Cegah musuh yang ingin merebut tilenya. Waktu tersisa 9 menit 59 detik. Terlihat Sung Yun yang sambil duduk dia berkata, aku hanya perlu menunggu 10 menit di atas tile ini. Penantang rank tinggi yang tidak menggunakan Return Soon saat berada di lantai 5, pasti sekarang sudah menyelesaikan lantai 6 karena mereka langsung menantang lantai ini setelahnya kan? Kebanyakan penantang di sekitarku adalah penantang rank rendah. Mungkin itu yang membuat ini jadi terasa lebih mudah untukku.
trial di lantai 6 membuatku berpikir akan banyak hal. Mencurigai orang lain, kenyataan dari penantang rank rendah, kegelapan dari Tower of Trials. Namun rasa kasihan yang salah adalah kemunafikan yang nyata. Walaupun aku mengampuni penantang yang datang padaku dan menyuruhnya pergi menuju tile yang lain, seseorang pasti akan mati. Tak lama kemudian, sistem mulai mendeteksi seseorang penantang lain memasuki tile milik Sungyun, yang ternyata mereka berjumlah 4 orang dan merupakan sebuah party. Seseorang berkata, "Hahaha, sepertinya kau terkejut sekarang. Pasti kau berpikir mengapa ada 4 orang, sedangkan ini merupakan trial tim berjumlah 2 orang. Sungyun menjawab, "Bukan, sudah jelas setelah melihat wajahmu. 4 orang preman membuat party dan membunuh orang untuk mendapatkan achievement." Penantang berkata, "Wah, kau hebat juga ya. Jadi sekarang matilah kau bajingan." Yang dalam seketika, mereka menyerang secara bersamaan pada Sungyun dan salah satunya menggunakan teknik Herd Solidarity yang menyebabkan jika orang tersebut terluka, maka Sungyun akan merasakan rasa sakitnya juga. Dan dengan cepat, orang itu menusuk lengannya sendiri dan Sungyun pun merasakan rasa sakit yang sama layaknya boneka voodoo. Sungyun yang melihat itu mulai mengaktifkan skill pain resistance untuk mengurangi rasa sakitnya. Lalu seseorang menyiramkan air laut yang membuat seluruh skill dan dasar skill Sungyun menurun selama beberapa menit ke depan. Sungyun berpikir, "Wah, menyentuh air pun mendapatkan penalti ya." Dan ini merupakan situasi terburuk. Dan kita bisa lihat Sungyun yang mulai dikeroyok oleh para penentang lain. Tapi Sungyun berkata, "Namun itu berlaku jika aku hanyalah penantang yang biasa." Sambil dia menunjukkan senyum psikopatnya. Dan panel pun selesai. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Sungyun yang sedang dikeroyok oleh party. Di situ terlihat 2 orang menyerang Sungyun. Sungyun pun melihat serangan mencoba menghindar dengan berkata, "Rencana kalian untuk menurunkan statku itu sangatlah luar biasa. Tapi ada satu kesalahan yang kalian buat. Itu adalah kalian salah pilih lawan." Di mana Sungyun seketika langsung menyerang dengan tangan kosong dan membantingkan kepala lawan ke lantai, yang menyebabkan lawan mati seketika. Melihat hal tersebut, semua lawan nampak kaget dan tak menyangka apa yang sedang mereka lihat. Lalu sistem mengatakan, Anda menyelesaikan sebuah achievement One Hit Killer. Anda mendapatkan skill Contempt for a Week. Kemudian sistem menjelaskan, skill Contempt for a Week yaitu penguasaan 0%. Efek, jika lawan Anda tidak bisa melewati stat Anda, stat strain Anda akan ditingkatkan sesuai dengan perbedaan antara stat Anda dengan musuh. Di lain sisi, musuh pun yang sudah dendam tidak ingin kalah dari Sungyun, hingga di situ dirinya menyerang dari belakang. Namun sistem mengatakan bahwa seluruh penantang di hadapan Sungyun memiliki stat yang lebih rendah dari Sungyun. Oleh karena itu, skill Contempt for a Week diaktifkan dan meningkatkan strain sebanyak 1 poin. Ketika musuh menyerang, Sungyun berhasil menghindarinya dan menjatuhkannya dengan lutut yang tepat di wajah musuh yang membuat musuh tersungkur. Tak selesai sampai situ, Sungyun pun melompat dan mendaratkan tendangannya tepat di kepala yang menyebabkan lawan mati dalam seketika. Sistem pun mengatakan bahwa Sungyun telah mendapatkan sebuah achievement karena membunuh lawan berupa No Mercy Killer dan meningkatkan Dexterity sebanyak 1 poin. Sisa musuh 2 orang yang melihat kemampuan Sungyun sangatlah ketakutan dan berpikir apa yang harus mereka lakukan. Salah satu dari mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita serang secara bersama-sama?" Tiba-tiba saja, rekan satunya melukai kaki temannya yang mengakibatkan dia kesakitan sangat parah. Dan juga karena orang yang dilukai telah memberikan kutukan pada Sungyun berupa berbagi rasa sakit yang sama, yang mengakibatkan Sungyun pun merasakan rasa sakit yang sama juga. Sungyun berkata pada hatinya, seperti yang dia katakan, satu-satunya hal yang bisa dibagi adalah rasa sakit. Tapi untungnya damage-nya tidak berdampak pada aku. Tapi masalahnya pergerakanku akan dibatasi oleh rasa sakit ini. Lawan pun yang kesakitan dikhianati temannya berkata, "Bajingan kau, apa kau benar-benar manusia?" Yang selanjutnya dia malah ditusuk-tusuk oleh temannya sendiri. Rekannya berkata pada Sungyun, "Jangan dekat-dekat denganku bajingan, aku akan melubangi orang ini jika kau mendekat." Sungyun pun yang terkena kutukan merasakan rasa sakit yang sama dan dia berkata dalam hati, "Untungnya aku masih bisa bergerak berkat skill Pain Tolerance. Tapi jika terus seperti ini akan berbahaya." Maka dari itu,
Satu-satunya cara adalah dengan menghabisi si pengguna kutukan, yang kemudian Sung Yun melemparkan shield-nya dengan cepat sehingga berhasil mengenai leher si pengguna kutukan dan meninggal dunia. Sung Yun pun merasakan rasa sakit yang sama dan hampir mati juga. Dan dari situ, musuh yang melihat kesempatan mulai menyerang. Tapi ternyata Sung Yun masih bisa bergerak dan menahan pedang musuh menggunakan tangannya. Dan dia berkata, "Perasaan saat lehermu terpotong itu sangatlah intens, asal kau tahu. Apa kau ingin juga mencobanya?" Mendengar kata-kata dari Sung Yun, lawan langsung menyeringai sambil berkata, "Matilah aku." Sung Yun pun langsung mematahkan pedangnya sekaligus menyerang musuhnya tepat di bagian leher, yang mengakibatkan musuh terpenggal kepalanya. Dan sistem mengatakan, "Selamat karena telah membunuh, Anda mendapatkan achievement Good Blood Climber sebagai hadiah mendapatkan 1500 poin." Singkat cerita, time over, dan Sung Yun berhasil menempati platform yang telah ditentukan, yang artinya berhasil melaksanakan misi. Dan di sini, nampak para penantang lain yang memiliki partner senang karena berhasil menyelesaikan misi ini. Dan Sung Yun berkata, "Apa ini memang rencana seseorang ya? Yang membuat orang antusias untuk membunuh sesama di awal trial, hanya untuk mendapatkan achievement. Tapi pada akhirnya, yang menang adalah mereka yang bisa mempertahankan timnya. Tapi tentu saja ada beberapa pengecualian juga, yang mana panel memperlihatkan seseorang yang menang karena membunuh rekannya." Dan dari situ, Sung Yun mulai berpikir apakah orang-orang memandangnya sebagai monster saat ini. Setelah itu, sistem mengatakan, "Selamat, Anda telah menyelesaikan trial level 6. Anda berhak mendapatkan random chest rank B yang telah dikirim ke inventory Anda, serta Anda mendapatkan 8.000 poin. Silahkan kembali ke ruang tunggu," di mana portal langsung terbuka. Sambil berjalan menuju portal, Sung Yun mulai menyerap jiwa-jiwa orang yang telah dia bunuh. Sehingga pada saat ini, Sung Yun meningkatkan skill nekromansinya menjadi 100%, dan skillnya naik level dari E ke D. Singkat cerita, Sung Yun mulai memasuki ruang tunggu. Sistem mengatakan, daftar achievement telah dibuat. Sung Yun yang bertanya-tanya mulai membuka daftar achievement, yang ternyata Sung Yun telah membuka beberapa achievement dari rank S hingga rank F. Walaupun tidak semua ya. Karena penasaran, pada akhirnya Sung Yun memutuskan untuk membukanya satu-satu mengenai informasi achievement. Setelah dibuka satu-satu, Sung Yun menyimpulkan, "Kurasa lebih banyak hadiah dari membunuh daripada hunting. Dan pada saat kita mendapatkan achievement, kita akan mendapatkan hadiah berupa poin, kenaikan stat, bahkan skill baru." Selanjutnya, karena sudah tanggung, Sung Yun membuka random box-nya dan sistem menjelaskan, "Random box rank 8. Sebuah kotak yang terbungkus dengan pita kuning yang akan memberikan Anda item random. Saat kotak dibuka, Anda akan menerima item dengan rank antara F sampai B." Sung Yun berkata, "Random box, kurasa hadiah ini tak sehebat yang kukira untuk ukuran lantai 6. Dan kalau memang item yang didapat adalah item dari rank F sampai B, ya jangan terlalu berharap sih dapat barang yang bagus. Sudahlah, buka saja dan lihat isinya." Pada saat box dibuka, sebuah cahaya muncul dan seekor monster kecil berwarna hijau keluar dari box. Sung Yun berkata, "Apa-apaan ini? Apa kau harus menangkapnya?" Lalu tanpa basa-basi, Sung Yun langsung menangkap monster tersebut. Tapi karena monster lincah dan juga menyebalkan, Sung Yun gagal menangkapnya. Hingga tak lama kemudian, pada saat monster itu tertangkap, Sung Yun merasa senang. Tapi ternyata si monster menggigit tangan Sung Yun. Sung Yun yang merasa kesakitan berteriak dan melepaskan monster tersebut. Hingga pada saat ini, Sung Yun sudah habis kesabaran dan berkata, "Padahal aku ingin bersikap lembut padamu, karena kau kecil, tapi karena seperti ini, aku pun akan serius sambil mengejar si monster." Beberapa gerakan Sung Yun lakukan untuk menangkap si monster, tapi lagi-lagi gagal. Hingga pada akhirnya, Sung Yun sendiri sudah muak dan mendapatkan kesempatan untuk menghajar si monster. Dan ternyata headshot. Pukulan Sung Yun telah mendarat di kepala monster yang menyebabkan kepalanya retak seketika. Dan beberapa saat kemudian sang monster hancur dan sistem mengatakan, "Selamat, Anda mendapatkan item dengan grade tertinggi di box, yaitu sebuah kalung bernama Wolf Iron Pendant rank B. Liontin besi yang memiliki semangat pandai besi yang terampil. Skill yang berhubungan dengan logam dan pedang menambah 7% lebih efektif. Setelah dimasukkan mana mengaktifkan Steel's Blessing. Mana harus disediakan secara terus-menerus, ini tidak memiliki cooldown.
Setelah mendapatkannya, karena penasaran, Sung Yun mulai mengaktifkan item tersebut. Lalu sistem mengatakan, mengaktifkan efek Wolf Iron Pendant Rank B, Steel's Blessing. Kulit Anda menyesuaikan properti yang menyerap semua damage fisikal sebesar 10%. Lalu Sung Yun menyimpulkan, oh, item ini meningkatkan kekuatan skill yang berhubungan dengan pedang dan menyerap damage fisikal sebesar 10%. Ini lebih bagus dari kebanyakan item grade A, cheat item yang punya efek menyerang dan bertahan. Hah, aku tidak terlalu berharap, tapi sepertinya aku mendapatkan jackpot. Tapi tak lama kemudian, sistem mengatakan, mana Anda habis, efek item segera dinonaktifkan. Sung Yun pun yang mendengar itu berkata, cih, sepertinya satu-satunya kelemahan item ini adalah penggunaan mana yang terlalu besar. Kalau begini, aku harus menggunakannya di keadaan darurat dan menyimpan manaku. Kalau begitu selanjutnya, mari kita lihat innate skillku yang baru. Pada saat Sung Yun membuka kemampuan nekromansi yang telah terbuka setelah naik rank, tiba-tiba saja sistem mengatakan, apa Anda ingin melanjutkan ke trial level 7? Mendengar hal tersebut, Sung Yun terkaget karena tidak biasanya sistem langsung ke hadapan trial level 7. Sung Yun berkata, hah, apa yang sedang terjadi? Selama ini, penantang selalu diberi waktu untuk istirahat sebelum melanjutkan trial selanjutnya. Memang tak buruk sih bagiku untuk menyelesaikan trial lebih cepat. Tapi itu juga berarti waktu tunggunya tidak ada buat semua orang kan? Karena penasaran, akhirnya Sung Yun langsung membuka ruang chatnya. Dan ternyata benar dugaan Sung Yun. Terlihat chat para peserta yang kebingungan karena waktu tunggu untuk menuju trial level 7 tidak ada. Sung Yun berkata, sepertinya tidak ada waktu tunggu tidak berpengaruh pada mereka. Karena yang mereka inginkan hanyalah ingin pulang. Apa karena kebanyakan dari mereka adalah challenger yang rendah ya? Dan suasananya sangat berbeda dibandingkan dengan level 6, di mana para pembunuh yang membocorkan dan menjual skill resistance nampaknya tidak bergerak untuk sekarang. Karena trial selanjutnya adalah solo trial. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menarik perhatian. Para pembunuh bajingan yang mengorbankan nyawa rekannya demi kepentingan sendiri adalah orang-orang yang harus aku waspadai dan aku incar. Jadi sebaiknya aku harus mendapatkan skill yang bisa berguna di situasi apapun. Setelah itu, Sung Yun mulai membuka skill baru yang terdapat dalam skill nekromansinya. Dan ternyata di sini ada perubahan dari skill dasar dan terbukanya skill baru berupa mampu melindungi tubuh Anda dengan mengkonsumsi jiwa. Damage yang didapat diserap sebanding dengan jiwa yang digunakan. Sung Yun yang menyadari itu berkata, sepertinya efek dasarnya berubah ya. Sebelumnya yang meningkat cuma stat saja, tapi sekarang bisa meningkatkan mana dan juga defense secara permanen. Dan aku berharap bisa meningkatkan efisiensi dari skill untuk menyerap jiwaku. Dan untungnya aku masih membutuhkan defense untuk melindungi tubuhku. Lalu Sung Yun mengeluarkan pedangnya dan akan mulai mencoba seberapa bagus kekuatan shield jiwa tersebut. Tanpa menunggu lama, Sung Yun melemparkan pedangnya agar melukai tangannya. Dan terlihat Sung Yun yang sangat santai. Karena seandainya tangannya putus pun, ruang tunggu ini akan mengembalikan tangannya seperti semula. Pada saat pedang mengenai tangan Sung Yun, keluar warna jiwa melindungi dan sistem mengatakan, untuk menghindari luka fatal, jiwa yang Anda simpan menyerap damage. Jiwa player Sung Jino telah digunakan. Yang ternyata jumlah penyimpanan Sung Yun pada saat ini bisa menampung sebanyak 30 jiwa sekaligus. Sung Yun yang melihat itu sangat senang dan berkata, wah, lebih baik dari dugaanku. Sebaiknya aku menyimpan beberapa jiwa untuk digunakan sebagai shield ketimbang mengkonsumsi semuanya jadi stat. Namun tiba-tiba saja layarnya mengatakan Trial Evaluation. Dan pada saat dibuka, itu adalah sebuah rankingan di mana Sung Yun yang pada awalnya ranking 3 malah turun menjadi ranking 4. Sung Yun berkata, ranking 4 ya, sepertinya posisiku menurun. Walaupun itu mengecewakan, tapi bukan masalah karena yang aku butuhkan adalah tidak keluar dari ranking 50 besar. Setelah itu, Sung Yun mulai bersiap dan berkata, phew, melelahkan. Sepertinya waktuku mulai menipis. Jadi langsung sajalah ke trial selanjutnya. Setelah itu, Sung Yun memasuki portal. Sistem berkata, trial lantai 7 dimulai. Tingkat kesulitan hard. Objektif dari trial ini adalah buktikan diri Anda. Waktu tersisa 40 menit. Syarat untuk lolos dari trial, selesaikan 3 trial dalam jangka waktu yang diberikan. Kondisi gagal menyelesaikan trial, kematian challenger, atau waktu habis.
Hadiah untuk menyelesaikan trial skill Wine Grace level A. Hukuman ketika gagal yaitu kematian. Setelah memasuki trial level 7, Sungyun ditempatkan di sebuah koridor Dagon. Sungyun merasakan bahwa trial kali ini berbeda dari trial sebelumnya. Di sini Sungyun berkata, "Aku tidak merasakan keberadaan monster satupun, dan itu membuatku gelisah." Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya muncul menyilaukan Sungyun. Lalu sistem mengatakan, "Anda memasuki trial pertama. Buktikan bahwa Anda bisa melawan ketakutan." Yang ternyata Sungyun kembali lagi ke gurun di awal trial. Pada saat Sungyun tersadar, ini merupakan trial pertama yang dia lalui. Dan dari bawah, tiba-tiba saja sebuah pasir mulai muncul, dan ternyata itu adalah golem pasir di awal trial. Sungyun berkata, "Tempat ini membuatku merasakan tutorial trial lagi. Itu artinya aku harus menyelesaikan kembali 3 trial yang sudah aku selesaikan sampai sekarang. Sejujurnya, aku bisa menang melawan Sun Golem sambil tutup mata. Jadi, apa itu artinya sistem ingin aku cepat-cepat menyelesaikan lantai ini dan menuju ke lantai 8. Tapi seingatku, golemnya tidak sebesar ini. Yang ternyata, ukuran golem lebih besar 3 kali lipat dari sebelumnya." Tanpa berpikir panjang, Sungyun pun mulai menyerang Sun Golem melompat ke atasnya. Tapi saat Sungyun memperhatikan ada yang aneh, karena core dari Sun Golem tidak ada, yang artinya ada kemungkinan core-nya berada di dalam tubuh Sun Golem. Tapi pada saat Sungyun lengah, tangan Sun Golem berhasil menangkap Sungyun. Tapi tak lama kemudian, Sungyun pun berhasil keluar dengan menghancurkan lengan golem. Sungyun berkata, "Kalau begitu, aku hanya tinggal menghancurkan semuanya." Dari situ, Sungyun mulai menyerang secara membabi buta pada Sun Golem. Karena ada yang aneh, Sungyun berkata, "Sudah kuduga, rasanya seperti memotong pasir dengan pisau. Aku harus mencari core-nya." Tapi, tiba-tiba saja, Sun Golem mengamuk dan menyerang Sungyun dengan melompat ke arahnya. Sungyun yang melihat itu melarikan diri, tapi bukan karena menghindarinya, melainkan karena pada saat Sun Golem jatuh, itu akan merepotkan sekali. Yang ternyata benar saja, Sun Golem menjatuhkan dirinya pada Sungyun, yang membuat Sungyun pun tenggelam dalam pasir. Dikira Sungyun tenggelam, ternyata Sungyun berhasil menghindarinya, dan itu membuat Sungyun berkeringat dingin. Hingga tak lama kemudian, Sun Golem bangkit kembali dan Sungyun mengaktifkan Triple Laceration, yang membuat setiap serangan yang dibuat oleh Sungyun meningkat terus-menerus setiap Sungyun melakukan serangan. Sungyun menyerang Sun Golem dengan membabi buta. Lalu Sungyun mengingat pada saat realnya dimasuki oleh orang lain, tapi itu membuat Sungyun berterima kasih karena mendapatkan skill yang luar biasa. Karena kesal core-nya tidak kunjung ditemukan, Sungyun terus-terusan menyerang golem tersebut. Karena Sun Golem terus beregenerasi menggunakan pasir di sekitarnya, Sungyun pun tak henti-hentinya terus memotong dan menyerang setiap bagian Sun Golem hingga dia berkata, "Bajingan keras kepala juga dia ini. Di mana core-nya ya?" Tapi saat Sungyun memerhatikan lagi, ada yang aneh, yang ternyata Sun Golem perlahan-lahan menyusut. Sungyun berkata, "By the way, sejak kapan kau menjadi imut seperti ini?" Karena pertama kali dipanggil imut, Sun Golem merasa malu dan memerah. Sungyun pun sadar dan menyimpulkan, "Aku rasa pasir yang digunakan untuk memperbaiki tubuhnya bukan didapat dari sekitar secara terus-menerus, dan itu menyebabkan dirinya menjadi kecil." Kemudian, Sungyun mengeluarkan aura iblisnya dan berkata, "Kalau begitu, hei Golem, mau berdiet denganku?" Mendengar itu, Golem berkata, "Tidak!" Dari situ, Sungyun terus memotong, menyerang Golem terus-menerus hingga lama-lama ukuran Golem semakin mengecil terus mengecil. Dan pada akhirnya, core-nya pun mulai terlihat di punggung Sun Golem. Sungyun yang sadar berkata, "Hah, akhirnya ketemu juga. Pantas saja pada saat memotong punggung terasa lebih keras, ternyata di sana ya. Aku telah membuang waktu 1 menit. Batas waktu trial level 7, 40 menit. Jadi aku harus segera menyelesaikannya." Setelah itu dengan cepat, Sungyun menyerang Golem dan berlari ke belakangnya. Yang ternyata Sungyun mulai mengincar core Sun Golem. Sungyun berkata, "Aku mau saja bermain lama, tapi aku tidak punya banyak waktu lagi." Dengan seketika, Sungyun menghancurkan core Sun Golem, lalu sistem mengatakan, "Anda telah membuktikan bahwa Anda bisa mengatasi rasa takut Anda. Trial pertama telah selesai dilakukan, dan panel pun selesai."